Hal pertama yang kulakukan setelah terlahir kembali di hari kiamat adalah menyuntikkan 10 kilogram virus zombie ke Liu Ruyue, si primadona sekolah. Meskipun dia memohon dengan pahit, aku tidak ragu sedikit pun. Hanya karena wabah virus zombie global, 80% umat manusia telah menjadi monster pemakan manusia. Dan aku tidak hanya memperoleh kemampuan untuk mengendalikan zombie. Aku juga bisa berbagi salah satu atribut mereka. Di kehidupan sebelumnya, aku ingin mengendalikan Ratu Zombie Liu Ruyue. Tetapi karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar di antara kedua belah pihak, menyebabkan aku diinjak-injak di bawah kakinya dan mati dalam penghinaan. Sekarang aku terlahir kembali. Tentu saja aku harus mengendalikannya sebelum Liu Ruyue berevolusi. Dengan begitu, aku bisa memintanya melakukan apa saja untukku di masa depan. Saat ini, Liu Ruyue diikat di kursi. Wajah cantiknya penuh dengan ekspresi panik dan ketakutan. Kakak kelas, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Mendengar ini, aku terkekeh dan mengeluarkan jarum suntik yang penuh dengan virus zombie dari selangkanganku. Tanpa ragu-ragu, aku menusukkannya ke lehernya. Liu Ruyue mengerang, lalu mulai batuk hebat. Seluruh tubuhnya juga terus memanas. Tiba-tiba, dia meraung dan melepaskan diri dari tali dan menerkamku. Melihat ini, pikiranku bergerak, dan tentakel inferensi menusuk ke otak Liu Ruyue seperti kilat. Detik berikutnya, dia tampak membeku di tempat, dan sorot matanya menatapku jelas jauh lebih lembut. Pada saat yang sama, semua informasinya muncul di depanku. Target, Liu Ruyue. Level, biasa. Atribut, kekuatan J2, pertahanan E3. Kecepatan E1. Bakat, mahir dalam arsitektur. Keakraban, 0. Ketika tingkat keakraban mencapai 60, Anda dapat berbagi salah satu atribut target. Setelah dikendalikan, Liu Ruyue berdiri di sana dengan patuh. Pupil matanya yang kosong perlahan mendapatkan kembali fokusnya. Sekarang dia hanyalah zombie biasa, dan dia harus menunggu beberapa waktu sebelum berevolusi menjadi ratu zombie. Namun, zombie biasa juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Liu Ruyue jelas termasuk yang lebih tinggi, jauh lebih kuat daripada zombie biasa lainnya. Saat ini, dia tampak tidak berbeda dengan orang normal. Hanya saja matanya sedikit kusam dan tidak bisa berbicara. Pikiranku bergerak dan mengendalikannya untuk datang di depanku. Melirik pakaiannya yang robek, kulit putihnya terpapar di udara. Meskipun lawannya telah menjadi zombie. Tapi itu masih membuatku terengah-engah. Kakak senior, aku akan membawamu berganti pakaian. Saat aku berbicara, aku masuk ke kamar mandi. Liu Ruyue juga mengikuti di belakangku. 2,5 detik kemudian, sistem meminta, tingkat keakraban target telah meningkat menjadi 20. Silakan teruskan, tuan rumah. Segera setelah itu, aku mengeluarkan beberapa set pakaian dari ruang penyimpanan. Ada gaun, cheongsam, gaun malam, dan lain-lain. Set mana yang lebih baik untuk dipakai? Aku mengamati sosok kakak seniorku sambil berpikir. Dia menatapku dengan tatapan kosong. Tampaknya ada beberapa warna yang muncul di matanya. Mengapa tidak mencoba setiap set? Aku menelan ludah. Menyerahkan cheongsam, coba set ini dulu. Beberapa saat kemudian, Liu Ruyue mengenakan cheongsam. Berdiri di depanku. Aku mengagumi sekeliling dan merasa cheongsam itu masih agak ketat. Jadi aku mengeluarkan gaun, tetapi setelah berganti beberapa set berturut-turut, aku merasa tidak puas. Mengingat suster senior masih perlu bertarung, akhirnya aku memintanya berganti pakaian santai. Lalu aku membawa suster senior menuju kompleks Mingyue. Di sanalah aku dan teman masa kecilku, Yang Wei, menyewa kamar sementara. Sesuai ingatanku di kehidupan sebelumnya, aku terperangkap di luar setelah wabah zombie. Makanan di rumah dijarah habis oleh beberapa pria, Yang Wei juga diusir dari kompleks, dan akhirnya dikepung zombie dan mati dengan tragis. Sekarang masih ada 2 jam sebelum Yang Wei mengalami kecelakaan, aku harus bergegas menyelamatkannya. Sesaat kemudian, aku dan suster senior tiba di kompleks Mingyue. Di bawah kaki kami tergeletak mayat zombie yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, kompleks itu gelap gulita, hari ketiga bencana. Pasokan listrik tidak dapat mengimbangi lagi, diperkirakan tidak lama lagi akan terjadi pemadaman air dan listrik total. Aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan kepada Yang Wei. Weige, apakah kamu masih di dalam kompleks? Yang Wei dengan cepat menjawab, ya, Nona Chen di kompleks menampungku. Setelah aku melihat pesan itu, aku merasa sedikit bingung. Perkembangan masalah tampaknya tidak sama dengan kehidupan sebelumnya. Mungkinkah kelahiran kembaliku telah mengubah lintasan perkembangan masalah? Memikirkan hal ini, aku melirik suster senior di sampingku. Aku tidak tahu apakah dia masih bisa berevolusi menjadi ratu zombie seperti di kehidupan sebelumnya. Sudahlah, tidak peduli. Sekarang Yang Wei baik-baik saja. Lalu aku bertanya lagi. Nona Chen yang mana? Apakah guru dari taman kanak-kanak itu? Keberuntungan Yang Wei cukup baik. Setelah diusir, dia bertemu dengan Nona Chen di kompleks. Nama lengkap Nona Chen adalah Chen Lin. Tidak hanya cantik, tetapi juga baik hati. Saat ini, Yang Wei sedang duduk di tepi tempat tidur. Membalut lukanya di lengan sendirian, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang mendesak.
Setelah mendengar itu, Yang Wei perlahan-lahan pergi ke dapur. Mengambil pisau dapur, dan Chen Lin juga keluar dari kamar, dia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Ekspresinya tampak ketakutan, jelas dia tidak tidur nyenyak selama 2 malam ini. Guru Chen, Anda kembali ke kamar dulu. Biar aku yang menghadapi mereka. Begitu kata-kata itu diucapkan, terdengar makian dari luar, buka pintu. Aku akan menghitung sampai 3. Jika tidak dibuka, aku akan mendobrak pintunya. Yang Wei menyembunyikan pisau dapur di belakangnya. Membuka pintu kayu, melalui pintu anti pencuri, dia melihat ketiga orang di luar. "Ma, jangan terlalu menindas. Kita sudah tidak punya makanan, apalagi yang kalian inginkan?" Ma Jingguo tersenyum sinis. "Rumah ini bukan milikmu. Sekarang aku punya alasan untuk mencurigai kamu telah memaksa Chen Lin untuk merebut rumahnya." Setelah mendengar itu, Chen Lin keluar dari kamar, "Aku yang berinisiatif untuk menampung Yang Wei. Aku tidak dipaksa." Setelah melihat Chen Lin, Ma Jingguo tersenyum mesum. "Guru Chen, jangan takut. Ada kami, Yang Wei tidak berani melakukan apapun." "Aku sudah bilang, aku tidak dipaksa. Apa yang sebenarnya kalian inginkan?" "Guru Chen, apa kamu belum mengerti? Orang-orang ini menargetkan kita. Pokoknya, bukan itu maksudnya. Lebih baik melawan mereka." Ma Jingguo melihat Yang Wei mengeluarkan pisau dapur, matanya penuh penghinaan. "Anak kecil, apa kamu belum cukup dipukuli?" Begitu dia selesai berbicara. Tiba-tiba, sebuah suara yang tidak tepat waktu bergema di koridor, lalu berteriak. "Tempat ini cukup ramai ya." Ekspresi Ma Jingguo berubah muram dan dia menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Di sana berdiri 2 sosok, salah satunya adalah pemuda yang cerah dan tampan, yang lainnya sangat menawan. Kemunculan Liu Ruyue, seorang wanita muda cantik yang langka, membuat mata Ma Jingguo berbinar lagi. "Nona cantik, saya petugas keamanan kompleks ini, Ma Jingguo. Bolehkah saya bertanya di blok mana Anda tinggal?" "Di blok mana kami tinggal bukan urusanmu," Chu Sheng berkata dengan tidak sabar. Ekspresi Ma Jingguo berubah muram dan dia berteriak kepada pria kekar di belakangnya, "Xiao Liu, tangkap anak ini. Bukankah tim pencari sumber daya kita kekurangan orang? Gunakan saja dia sebagai pengganti." Pria kekar itu menyeringai, mengambil parang dan berjalan menuju Chu Sheng. Chu Sheng menatapnya dari atas ke bawah. Hanya untuk melihat sebuah bar atribut muncul di atas kepalanya. "Makan perlahan dan tambahkan pakaian." Atribut sampah semacam ini. Chu Sheng sama sekali tidak memperhatikannya dan langsung menendangnya hingga terbang sejauh 80 meter. Adegan ini membuat Ma Jingguo dan yang lainnya tercengang. Pria kekar itu setidaknya memiliki berat 180 kati. Dia ditendang terbang oleh seorang pemuda. Seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan? Setelah menyadarinya, dia meninggalkan kalimat "anak kecil", "tunggu saja", dan segera menarik 2 rekannya. Dan berlari ke bawah. Yang Wei segera membuka pintu dan Chu Sheng menariknya masuk. "Saudaraku, kamu sangat hebat. Liu itu dengan mudah diatasi olehmu. Ngomong-ngomong, apa kamu punya makanan?" Setelah mendengar ini, Chen Lin juga menatap Chu Sheng dengan penuh harapan. Mereka berdua belum makan apapun sejak mereka menghabiskan bubur yang tersisa di pagi hari. Mereka sudah sangat lapar sehingga perut mereka menempel di punggung mereka. Chu Sheng datang dan duduk di sofa. Mengambil makanan dari ruang cucun seperti melakukan sulap. Yang Wei menyaksikan adegan ini dengan kaget. "Saudaraku, sulapmu ini agak keren." "Bukan sulap, itu kemampuan khusus." Chen Lin berhenti dengan tergesa-gesa di tengah kalimat. Chu Sheng menatapnya dengan rasa ingin tahu. Wanita ini seharusnya tahu sesuatu, tetapi dia tidak mau mengungkapkannya sekarang. Dan ada juga bar atribut di atas kepalanya. Pikiran Chu Sheng bergerak dan informasi objek Chen Lin muncul di hadapannya. Target Chen Lin. Keakraban 3. Tidak akrab denganmu. Waspada padamu. Atribut resistensi ditambah 1. Ketahanan ditambah 1 untuk mengaktifkan bakat penyembuhan untuk kebangkitan. Tak disangka dia memiliki bakat penyembuhan. Chu Sheng tergerak hatinya dan tersenyum pada Chen Lin. "Guru Chen, apakah Anda tahu tentang kekuatan supernatural?" Chen Lin ragu sejenak dan berkata, "Saya pernah mendengarnya dari teman, tapi tidak tahu apakah itu benar." Mendengar ini, Chu Sheng tidak bertanya lebih lanjut. Wanita ini sangat waspada, bertanya lebih lanjut hanya akan membuatnya merasa tidak suka. Kemudian, Chu Sheng menatap Yang Wei. "Wei Ge, aku berencana untuk kembali ke tempat tinggalku yang dulu. Apakah kamu ingin kembali bersamaku?" Setelah mendengar ini, Yang Wei menggelengkan kepalanya berulang kali. "Tidak, tidak. Rumah kita sudah diduduki oleh orang luar, mereka sangat ganas dan telah membunuh banyak orang. Kembali akan berbahaya. Bagaimana kalau kalian berdua tinggal di sini bersama Guru Chen saja?" Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk meminta pendapat Chen Lin. Chen Lin ragu sejenak. Kemudian dengan lembut mengangguk. Sejak kemunculan Chu Sheng dan yang lainnya, dia sudah mulai mengamati. Dan menemukan keberadaan Liu Ruyue. Yang membuatnya merasa aneh adalah, meskipun Liu Ruyue terlihat sangat normal, tapi matanya agak kosong. Hal ini tidak hanya membuatnya curiga apakah orang ini dikendalikan oleh obat-obatan. Memikirkan hal ini,
Kewaspadaan Chen Lin semakin meningkat. Kekuatan Chu Sheng sangat kuat, jika dia ingin melakukan sesuatu, dirinya sama sekali tidak bisa melawan. Beberapa hari setelah bencana terjadi, di kompleks perumahan telah terjadi kekerasan ekstrim yang menargetkan wanita. Ada orang yang diseret di lorong. Orang-orang kuat bertindak kasar pada mereka, bahkan ada yang secara paksa masuk rumah wanita lajang dan melakukan berbagai tindakan keji. Hanya saja memikirkan wajah Ma Jingguo, Chen Lin membutuhkan perlindungan. Meskipun Yang Wei juga tidak buruk, tetapi terlalu gegabah dan impulsif dalam melakukan sesuatu. Sedangkan Chu Sheng terlihat lebih tenang. Kekuatannya juga lebih kuat. Yang paling penting adalah dia memiliki makanan. Jika kamu tidak kembali, maka aku akan kembali sendiri. Chu Sheng berkata kepada Yang Wei. Dia sangat jelas di dalam hatinya. Membawa Liu Ruyue dan tinggal bersama mereka tidaklah nyaman. Jika dia kehilangan kendali atas Liu Ruyue saat tidur, dia sangat mungkin membunuh semua orang. Yang Wei melirik Liu Ruyue yang tinggi dan berdiri di samping, lalu menarik Chu Sheng ke samping dan berbisik. Saudaraku, dia sepertinya senior dari akademi kita. Aku pernah melihatnya di malam penyambutan mahasiswa baru. Memang, Chu Sheng tersenyum dan berkata, tapi kenapa aku merasa dia agak aneh? Sudah lama masuk tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Chu Sheng memutar matanya. Jika Liu Ruyue adalah zombie, diperkirakan anak ini akan ketakutan sampai mengompol. Lalu dia mengubah topik pembicaraan, apakah berandalan itu masih hidup? Bajingan itu hidup dengan baik. Menyebutkan berandalan itu, Yang Wei menjadi marah. Dia adalah tetangga di lantai atas mereka. Juga preman terkenal di kompleks perumahan. Karena tubuhnya yang kuat dan kekar, orang-orang di kompleks perumahan menghindarinya ketika melihatnya. Namun, orang jahat seperti itu memiliki istri yang sangat cantik. Istrinya bernama Zhao Yuan. Adalah seorang pembawa berita wanita yang sangat terkenal. Sebelum wabah kiamat, para hooligan sering membuat banyak keributan di malam hari. Itu membuat orang sulit tidur. Chu Sheng dan Yang Wei naik untuk berdebat, tetapi mereka dipukuli dengan keras oleh pihak lain. Sejak itu, Chu Sheng dan para hooligan memiliki dendam. Bagus, aku khawatir dia akan menjadi zombie. Saudaraku, apakah kamu tidak ingin membalas dendam padanya? Yang Wei memandang Chu Sheng dengan kaget. Orang itu sangat pandai berkelahi. Para penyusup dari luar ingin mengambil rumahnya, tetapi mereka dipukuli hingga tidak bisa bangun. Tidak sampai membalas dendam, tetapi akan memberinya beberapa pelajaran. Saat dia berbicara, Chu Sheng mengeluarkan ponselnya. Dia menyebut para hooligan di grup pemilik. Bajingan, tunggu aku di rumah. Begitu pesan ini dikirim, grup pemilik meledak. Seseorang berani menantang para hooligan? Apakah anak ini tidak ingin hidup lagi? Chu Sheng mengabaikan komentar mereka dan berbalik untuk bersiap keluar. Chen Lin mengerutkan kening dan menunjuk Liu Ruyue dan berkata, Chu Sheng, tidak nyaman bagimu untuk membawanya. Lebih baik biarkan dia tinggal di rumahku. Tidak perlu, terima kasih. Chu Sheng langsung menolak. Chen Lin menggigit bibirnya dan mengabaikan Chu Sheng, tetapi memandang Liu Ruyue. Nona, apakah kamu bersedia tinggal? Liu Ruyue berdiri dengan dingin di tempat, tanpa berbicara. Dia bahkan tidak meliriknya. Ini membuat Chen Lin semakin yakin bahwa ada yang salah dengan Liu Ruyue. Chu Sheng mencibir dan menatap tubuh Chen Lin yang bangga. Guru Chen, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur. Setelah berbicara, dia membawa Liu Ruyue keluar dan berjalan menuju tempat dia tinggal semula. Di tengah jalan, mereka bertemu beberapa zombie, yang dengan mudah diatasi oleh suster senior. Mereka tiba di depan pintu kamar 902. Chu Sheng mengetuk pintu dengan tenang. Yang membuka pintu adalah pria berotot. Dia berkata kepada Chu Sheng dengan tatapan garang. Dari mana kamu berasal? Enyahlah dariku. Chu Sheng menunjuk ke plakat nomor 902. Ini rumahku. Mata pria berotot itu beralih dan melihat Liu Ruyue. Senyum cerah langsung muncul di wajahnya. Begitukah? Mata mereka langsung mengungkapkan nafsu. CK. Wanita ini sangat cantik. Chu Sheng masuk dan melihat bahwa ada total 5 orang di dalam rumah. 3 dari mereka sedang duduk di sofa. Anggur merah dan makanan diletakkan di atas meja. Seorang pemuda sedang memegang teropong di dekat jendela. Mengamati situasi kompleks perumahan. Ada juga seseorang yang baru saja keluar dari kamar, bertelanjang dada dan sedang menarik celananya. Mata kelima orang itu tertuju pada Liu Ruyue, mata mereka semua berbinar. Orang-orang ini tampak seperti bandit. Pria yang duduk di tengah sofa memiliki bekas luka di wajahnya. Matanya sangat ganas, sekilas terlihat seperti orang-orang putus asa. Hehehe, bocah, kau benar-benar membawa pacarmu ke sini. Pria bekas luka itu sama sekali tidak menempatkan Chu Sheng di matanya. Dia menatap Liu Ruyue dari atas ke bawah. Kalian pindah dari sini. Aku bisa tidak mempermasalahkannya. Chu Sheng melirik mereka, nadanya sangat tenang. Pria bekas luka itu tertegun, curiga dia salah dengar. Kau menyuruh kami pindah? Benar. Chu Sheng menunjukkan senyum tidak berbahaya. Mereka semua saling bertukar pandang. Tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Apakah bocah ini idiot? Mungkin dia ketakutan dan tidak mengenali situasinya.
Pria bekas luka itu menyipitkan matanya. Lempar dia dari balkon, yang wanita tinggalkan. Bos menyuruhku untuk menyelesaikannya. Pemuda itu menggosok-gosok tangannya dan berjalan menuju Chu Sheng, tetapi belum sempat melangkah 2 langkah. Jantungnya sudah ditusuk dengan pisau, dia menatap Chu Sheng dengan ekspresi terkejut, meronta-ronta sebentar lalu kehilangan kesadaran. 4 orang lainnya terkejut, mereka tidak menyangka Chu Sheng berani membunuh orang, dan tindakannya begitu tegas. Pria bekas luka itu melompat dari sofa dan berteriak, "Apa yang kalian tunggu? Bunuh dia!" Belum selesai bicara, Liu Ruiyue, mematahkan lehernya. 3 orang lainnya bahkan tidak sempat bereaksi. Juga jatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran, sampai mati mereka tidak mengerti. Wanita cantik yang begitu lembut ini. Bagaimana bisa memiliki keterampilan seperti itu? Setelah menyelesaikan kelima orang itu, Chu Sheng masuk ke kamar, dia melihat seorang wanita terikat di tempat tidur. Seluruh tubuhnya penuh luka dan sekarat, jelas telah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Chu Sheng meliriknya dan tidak berniat untuk menyelamatkannya. Lagi pula, dunia kiamat penuh dengan bahaya. Bisa menjamin keamanannya sendiri sudah bagus, dia tidak ingin sok menjadi orang baik. Datang ke sisi tempat tidur dan mengeluarkan koper di bawah tempat tidur, menyimpan barang-barang di dalamnya ke dalam ruang penyimpanan, lalu membersihkan ruangan. Chu Sheng bersiap untuk memperkuat pertahanan di sini. Meskipun ada kakak senior di sisinya, Chu Sheng masih merasa tidak aman. Di kehidupan sebelumnya, membunuh zombie menjatuhkan banyak bahan rumah aman. Bahan-bahan logam ini sangat keras. Tetapi tidak memiliki sambungan. Jika ingin menggunakannya harus mencari seseorang yang memiliki bakat arsitektur. Melihat ini, Chu Sheng hanya bisa sementara waktu melepaskan ide untuk membangun rumah aman. Dia menyimpan semua bahan ke dalam ruang penyimpanan. Kemudian keluar untuk bersiap pergi ke atas untuk menuntut perhitungan dengan preman. Baru saja tiba di lorong lantai 10, dia bertemu dengan sekelompok orang yang berjalan ke arahnya. Orang yang memimpin adalah preman itu, dengan nada mengejek, "Kau datang untuk mencari mati ya, bocah." Begitu bertemu, si preman mengejek. Chu Sheng terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dan mengeluarkan pisau pendeknya untuk menyelesaikannya. Tiba-tiba, pintu rumah si preman terbuka, dan seorang wanita cantik dengan penampilan menawan menjulurkan kepalanya dan berteriak kepada si preman. "Suamiku, kamu sudah kembali." Tatapan Chu Sheng tiba-tiba membeku, dan tatapannya tertuju pada bagian atas kepala wanita itu. Saya melihat atribut muncul, api internal ditambah 1. Kemudian Chu Sheng melihat panel atribut wanita itu. Target, Xiaoyun tingkat. Keintiman, 0 atribut. Api internal ditambah 1 aktifkan bakat. Arsitek, belum terbangun, hati Chu Sheng tergerak. Dia dengan cepat menarik kembali pisau pendek itu ke ruang penyimpanan. Zhao Yun menatap si preman dengan rasa ingin tahu, menunjuk ke Chu Sheng dan bertanya. "Siapa ini? Cantik, aku penghuni di lantai bawah, Chu Sheng." Chu Sheng menyapa dengan riang. "Nak, jangan menatap istriku jika kamu tidak ingin mati." Si preman sangat marah dan tampak tidak senang. "Bukankah itu hanya untuk dilihat kalau kakak ipar begitu cantik? Kamu mencari mati." Si preman mengutuk dengan keras. Mengayunkan tinju sebesar karung pasir dan memukulnya. Melihat ini, Chu Sheng langsung meraih tinjunya. Dan dengan sedikit usaha, tiba-tiba membuat si preman menjerit kesakitan. "Sakit, sakit, sakit, bajingan, lepaskan aku." Chu Sheng menendangnya, "Jangan pernah memprovokasiku lagi di masa depan, kalau tidak kamu tidak akan seberuntung hari ini." Zhao Yun menatap Chu Sheng dengan heran. Dia tahu kekuatan si preman. Dia tidak menyangka Chu Sheng akan mengalahkan si preman dengan begitu mudah. "Suamiku, kamu baik-baik saja?" Zhao Yun melangkah maju untuk membantu si preman berdiri, dan berkata dengan cemberut. "Kita semua adalah tetangga di atas dan bawah, kamu tidak perlu seperti ini, kan? Suamimu yang menyerang duluan. Selain itu, kamu harus bertanya padanya apa yang telah dia lakukan sebelumnya." Setelah mendengar ini, Zhao Yun menatap si preman dengan curiga. Si preman dengan cepat berdalih, "Istriku, jangan percaya omong kosongnya, ayo pulang." Zhao Yun menjawab dan membantu si preman masuk ke dalam rumah. Chu Sheng melihat punggung Zhao Yun, menyentuh dagunya dan berteriak padanya, "Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa datang mencariku di lantai bawah kapan saja." Mendengar ini, si preman menoleh dan berkata dengan marah, "Persetan." Kemudian dia membanting pintu hingga tertutup. Namun, si preman dengan cepat bereaksi. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, para pendatang ganas di lantai bawah diusir olehnya. Tak lama kemudian, si preman menerima kabar. Mayat-mayat orang luar seperti Luke ditemukan di bawah. Mereka semua terbunuh. Seketika grup obrolan malam menjadi heboh. Semua orang berspekulasi siapa yang membunuh para pengkhianat itu. Selama 2 hari berikutnya, Chu Sheng akan mengajak Liu Mang keluar untuk membunuh zombie di siang hari. Dan mengganggunya untuk tidur di malam hari. Hidupnya sangat nyaman. Malam itu, tiba-tiba suara ledakan besar membangunkannya, cahaya menyilaukan di luar seperti siang hari. Seluruh bangunan bergetar beberapa kali. Liu Mang, yang tertidur lelap di pelukannya, juga duduk setelah merasakan gerakan itu, matanya dengan waspada melihat ke arah balkon.
Saat itu, Liu Chengyu, kepala kantor penempatan keamanan, mengirim pesan di grup obrolan para penyintas di distrik Shihe. Ternyata sejumlah besar zombie tingkat tinggi muncul di distrik Dingshan. Dan militer tidak punya pilihan selain menjatuhkan bom. Saat cahaya putih yang menyilaukan perlahan menghilang, bumi kembali gelap. Tepat pada saat ini, pagar pelindung di pintu masuk dan keluar kompleks dihancurkan oleh zombie yang memegang tongkat logam, dan kemudian sejumlah besar zombie membanjiri kompleks. Suara raungan membuat orang merinding. Zombie yang memegang tongkat logam itu meraung ke langit, lengannya yang tebal berayun. Tongkat logam itu menghantam tembok dengan keras. Dengan suara keras, tembok kompleks langsung hancur menjadi lubang besar. Jeritan terdengar dari sebuah gedung di seberang. Zombie telah membanjiri gedung itu. Semua orang di kompleks ketakutan. Mereka bersembunyi di rumah dan bahkan tidak berani bernapas. Chu Sheng mengamati zombie yang memegang tongkat logam itu. Jelas dia adalah zombie tingkat tinggi yang dikatakan Liu Cheng sebelumnya. Yang disebut zombie tingkat tinggi adalah elit dari zombie biasa. Daya hancur mereka lebih kuat. Dan memiliki tingkat kecerdasan tertentu, meskipun tidak tinggi, setidaknya tahu cara menggunakan senjata. Zombie tingkat tinggi sangat kuat. Senjata biasa sulit untuk membunuhnya. Bahkan militer pun membutuhkan banyak tenaga untuk menghancurkan zombie tingkat tinggi. Melihat pesan yang dikirim oleh grup obrolan para penyintas, orang-orang di kompleks Mingyue langsung merasa putus asa. Sekarang ingin melarikan diri sudah tidak mungkin. Karena kompleks itu sudah dipenuhi dengan zombie yang padat, Chu Sheng melihat ke atas kepala zombie tingkat tinggi itu. Di sana tertulis 3 atribut. Kekerasan kuning +1, kekuatan +2, pertahanan +1. Meskipun atributnya sangat kuat, itu masih lebih buruk dibandingkan dengan Liu Ruyue. Senior Liu lebih tinggi darinya dalam atribut kekuatan dan pertahanan. Chu Sheng menyentuh dagunya sambil berpikir, jika dia membunuh zombie tingkat tinggi, materi yang didapat pasti akan lebih baik. Namun, jumlah zombie di kompleks terlalu banyak, ingin mendekati zombie tingkat tinggi dan membunuhnya secara diam-diam masih agak sulit. Tetapi jika dia membersihkan zombie di dekatnya, itu akan segera menarik perhatian zombie tingkat tinggi. Zombie tingkat tinggi dapat memengaruhi zombie biasa di dekatnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia memengaruhinya, tetapi jika semua zombie di dekatnya, di bawah pengaruhnya, semua berbalik untuk menyerang senior Liu. Itu akan menjadi masalah besar. Chu Sheng mengerutkan kening dan memeriksa level Liu Ruyue. Levelnya biasa. Konsumsi tinggi, yang berarti level senior Liu masih zombie biasa, belum berevolusi ke tingkat tinggi. Saat ini, Chu Sheng masih belum mengetahui jalur evolusi zombie. Setelah membunuh zombie, Shiji juga tidak mendapatkan poin pengalaman. Saat Chu Sheng mengerutkan kening dan berpikir. Zombie di lantai bawah tiba-tiba tampak kacau dan mulai saling membunuh. Terlihat seekor zombie bertubuh tinggi besar. Sedang dikeroyok oleh beberapa zombie di dekatnya. Ternyata zombie juga membutuhkan energi, seperti manusia membutuhkan makanan. Jika tidak diisi ulang untuk waktu yang lama, bahkan zombie pun akan layu perlahan. Zombie yang sangat lapar tidak dapat menemukan daging segar. Jadi mereka mulai menyerang jenis mereka sendiri. Kristal itu hanya seukuran kuku. Jika bukan karena sudut ini yang memungkinkan untuk melihatnya dengan jelas, mungkin tidak akan ada yang menyadarinya. Kemudian, zombie bertubuh tinggi itu meraung ke langit. Nafasnya juga mengalami perubahan halus. Sepertinya akan berevolusi. Chu Sheng dengan cepat memusatkan perhatiannya, tidak berani melepaskan sedikit pun detail. Zombie tingkat tinggi yang memegang tongkat logam merasakan ancaman dan meraung ke zombie yang berevolusi itu. Kemudian, sejumlah besar zombie bergegas. Mencabik-cabik zombie yang berevolusi itu menjadi berkeping-keping. Kepala itu berguling ke depan zombie tingkat tinggi. Zombie tingkat tinggi mengangkat tongkat logam dan menghantam kepala itu. Sebuah kristal merah darah yang sedikit lebih besar dari kuku muncul. Mata zombie tingkat tinggi itu menunjukkan kerinduan. Mengambil kristal merah darah itu. Bersama dengan pecahan kepala, ia menelannya. Hanya dalam 2,5 detik, aura zombie tingkat tinggi itu menjadi jauh lebih kuat. Melihat adegan ini, Chu Sheng langsung mengerti bahwa zombie menjadi lebih kuat dan berevolusi dengan menelan kristal merah itu. Saat ini, bila atribut zombie tingkat tinggi telah berubah. Mengamuk bertambah 2, kekuatan bertambah 3, pertahanan bertambah 1. Setelah menelan kristal merah darah, amukan dan kekuatannya meningkat sedikit. Dalam hal kekuatan, zombie tingkat tinggi telah melampaui Liu Ruyue. Ditambah dengan atribut mengamuk, level Liu Ruyue saat ini mungkin bukan lawannya. Sebelum memiliki kepercayaan diri yang cukup, Chu Sheng tidak berencana untuk mengambil tindakan. Hal terpenting saat ini adalah meningkatkan level Liu Ruyue ke level tinggi secepat mungkin. Jadi, dalam 5 hari berikutnya, Chu Sheng mengumpulkan hampir 30 kristal merah darah. Dia mengeluarkan salah satunya dan mendatangi Liu Ruyue. Saat ini, Liu Ruyue dengan malas bersandar di sofa. Sosoknya yang berlekuk-lekuk, kaki panjang dan lurus, serta bokong yang membuat jantung berdebar. Chu Sheng hampir tidak bisa menahannya. Dia berdeham 2 kali dan menelan ludahnya. Memegang kristal merah dan memberikannya ke mulut Liu Ruyue. Liu Ruyue membuka mulutnya. Ketika Liu Ruyue mencium aroma kristal, matanya penuh kerinduan. Bibirnya sedikit terbuka.
Lidah kecilnya yang basah muncul, memancarkan aroma aneh yang samar. Chu Sheng memasukkan kristal merah darah ke dalam mulutnya. Setelah menelan kristal merah darah, tubuh Liu Ruyue sedikit bergetar. Chu Sheng mengamati perubahannya. Hanya dalam beberapa saat, kristal seukuran kuku diserap dan berubah menjadi energi yang menyatu ke dalam tubuh Liu Ruyue. Detik berikutnya, kulitnya tampak lebih halus, dan auranya terus menjadi lebih kuat. Tubuhnya yang ramping dan lentur mengandung kekuatan yang menakutkan. Topi itu bisa meledak kapan saja. Chu Sheng secara bertahap meningkatkan jumlah tubuh energi. Kemampuan penyerapan di luar kendali sangat kuat. 30 tubuh energi dimensi dengan cepat diserap olehnya, diikuti oleh aura tirani yang meledak dari tubuhnya. Tubuh di luar kendali di ujung jari bergetar hebat, dan kulitnya memancarkan lapisan cahaya darah. Setelah beberapa saat, cahaya darah menghilang. Aliansi Chu Sheng membuka panel informasi di luar kendali. Target, Liu Ruyue. Tingkat keakraban, 30. Tingkat, tinggi, menengah. Atribut, kekuatan J5, pertahanan E4, kecepatan E2. Bakat yang diaktifkan, penguasaan ilmu pedang, telah terbangun. Setelah level di luar kendali meningkat, atributnya meningkat secara signifikan, dan levelnya lebih tinggi dari yang diperkirakan. Mata yang awalnya tumpul juga memiliki sedikit kecemerlangan, tampak lebih jernih dan lincah. Chu Sheng mengulurkan tangan dan meletakkannya di dada Shiji. Meskipun telah berevolusi ke tingkat tinggi, jantungnya masih dalam keadaan berhenti berdetak. Merasakan tindakan Chu Sheng. Kilatan cahaya yang tidak kentara melintas di mata Liu Ruyue. Mulutnya sedikit terbuka. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Seluruh tubuhnya tegang lurus, namun Chu Sheng tidak menyadari keanehannya dan menarik tangannya dari Shiji. Dia menatap keluar jendela dengan tatapan tegas. Saatnya untuk menyelesaikan zombie tingkat tinggi itu. Dia berkata, mengeluarkan baju besi pelindung dari ruangnya dan memakainya. Kemudian dia mengeluarkan 2 pedang baja, satu untuk Chu Sheng dan satu untuk Liu Ruyue. Chu Sheng menantikan untuk membunuh zombie tingkat tinggi. Item yang akan dijatuhkan, dan juga menantikan kekuatan tempur Liu Ruyue setelah peningkatan level. Kemudian mereka berdua keluar. Saat ini, air dan listrik telah padam di kompleks perumahan baru, dan lift juga telah berhenti beroperasi. Chu Sheng dan yang lainnya harus menuruni tangga. Dengan hati-hati mereka datang ke lobi di lantai pertama. Pintu kaca lobi setengah terbuka. Chu Sheng mengamati lingkungan di luar. Ada puluhan mayat yang sudah bau di tanah. Tidak jauh, sejumlah besar zombie berkeliaran tanpa tujuan. Dan zombie tingkat tinggi itu berkeliaran di area hijau. Tepat pada saat ini, sekelompok orang keluar dari pintu keluar gedung bergerak di sebelah kanan. Mereka memegang pisau di tangan mereka dan menggunakan benda-benda seperti papan kayu dan lembaran besi untuk membuat perlindungan sederhana di tubuh mereka. Sepertinya mereka akan keluar untuk mencari perbekalan. Namun, tidak lama setelah kelompok mereka keluar dari gerbang, seseorang tiba-tiba melemparkan suar ke zombie terdekat. Suar ini terbuat dari botol kaca dan bensin. Itu meledak ketika menghantam tanah. Suara itu mengejutkan zombie di dekatnya. Mereka bergegas masuk seperti orang gila. Zombie tingkat tinggi itu juga tertarik. Ia melompat setinggi 3 meter dan mendarat dengan mantap di antara kawanan zombie. Beberapa zombie remuk tulangnya olehnya. Sialan. Ekspresi pria yang memimpin berubah drastis. Ini pasti ada yang iri dan sengaja membuang botol minyak untuk mencelakai mereka. Adegan itu langsung menjadi kacau. Sebagian zombie memasuki lorong tempat Chu Sheng berada, dan sebelum Chu Sheng bisa mengendalikan mereka, Liu Ruyue berinisiatif maju. Dia membunuh 2 zombie di antaranya dan mengambil inti merah darah seukuran kuku dari kepala mereka. Sementara beberapa zombie lainnya terbelah. Tetapi tidak ada inti yang terbentuk di dalam kepala mereka. Chu Sheng sangat terkejut dengan tindakan Liu Ruyue. Tiba-tiba, zombie tingkat tinggi yang menyerang Feng Jian dan yang lainnya meraung dan berbalik ke arah Chu Sheng. Chu Sheng tertegun dan menoleh untuk melihat Liu Ruyue. Tetapi dia menemukan lapisan bulu merah di matanya, dan dia juga meraung. Kedua zombie tingkat tinggi itu tampaknya merasakan sesuatu. Detik berikutnya, pintu kaca hancur oleh tongkat logam yang dilemparkan oleh zombie tingkat tinggi. Shiji melihat ini dan bergegas keluar dengan mengangkat pedang besarnya. Setelah berlari 2,5 meter, tubuhnya yang lembut tiba-tiba melompat dan melakukan jungkir balik yang indah di udara. Pedang baja di tangannya bergerak ringan, dan mata pisau bertabrakan dengan leher zombie tingkat tinggi, membuat suara benturan seperti logam. Kulit zombie tingkat tinggi itu sekeras besi. Tebasan ini hanya meninggalkan luka dangkal. Chu Sheng merasa terkejut. Pertahanan orang ini sangat kuat. Dalam sekejap mata, zombie tingkat tinggi itu sudah terlibat pertempuran dengan Shiji. Chu Sheng terkejut menemukan bahwa Shiji telah melampaui jangkauan kendalinya, tetapi dia masih bisa merasakan fluktuasi kesadaran Shiji. Mungkinkah dia mengembangkan kebijaksanaan segera setelah dia naik level? Memikirkan hal ini, Chu Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak panik. Jika Shiji ingin melepaskan diri dari kendalinya saat ini, dia hanya perlu melarikan diri dari kompleks Mingyue. Sekarang tingkat keintiman Shiji dengannya hanya 30. Jika dia kehilangan kendali, dia bisa memberontak kapan saja.
Perkembangan masalah ini di luar dugaan Chu Sheng. Kecuali tingkat keintiman mencapai 60, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bajingan mana yang melemparkan bom Molotov? Chu Sheng berjalan keluar dari lorong, pedang baja di tangannya seperti memotong melon dan sayuran. Dia menebas zombie biasa dan membunuh lebih dari 10 zombie dalam waktu singkat. Para penyintas di kompleks itu menyaksikan adegan ini dengan kaget. Di bawah langit yang gelap, mereka tidak bisa melihat dengan jelas penampilan Liu Ruyue dan Chu Sheng. Mereka hanya bisa melihat secara kasar dua sosok. Satu dengan rambut panjang berkibar adalah seorang wanita, yang lainnya adalah pria seperti dewa perang. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam video di bawah. Zombie tingkat tinggi itu meraung dan menerbangkan Liu Ruyue, dan di lehernya sebuah luka dalam yang memperlihatkan tulang muncul. Pedang baja di tangan Shiji telah berubah bentuk dan tidak bisa digunakan lagi. Dan tubuhnya juga terluka. Posisi perutnya ditusuk oleh pipa baja yang tajam. Darah merah terus mengalir keluar. Tapi dia sama sekali tidak merasakan sakit. Kuku yang tajam memanjang dari jari telunjuknya. Sosoknya kabur. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia berputar di belakang zombie tingkat tinggi dan menusukkan jari telunjuknya ke luka di leher zombie tingkat tinggi, lalu menariknya dengan paksa. Zombie tingkat tinggi itu meraung dan meraih ke belakang dengan kedua tangannya, menangkap Shiji dari belakang. Terhempas keras ke tanah, terdengar suara "brak", sebuah lubang dalam langsung muncul di tanah. Pertahanan Shiji juga sangat kuat, serangan yang tampak berat ini tidak menyebabkan kerusakan padanya. Dia melompat keluar dari lubang, kuku anginnya seperti mata pisau, sekali lagi menyerang luka zombie tingkat tinggi. Metodenya bisa dikatakan sangat kejam. Para penyintas di kompleks itu tercengang, wanita itu sangat kuat. Pasti penari kiamat. Yang disebut penari kiamat adalah orang-orang yang membangkitkan kekuatan super di lingkungan kiamat. Kekuatan mereka sangat kuat, mampu melawan 100 musuh sendirian. Sementara itu, di kamar 1203 gedung 12, Zhu Dongyang, yang baru saja bangkit menjadi penari kiamat, juga mengamati pertempuran di bawah. Ayah, pria itu sepertinya kakak yang memberi kita makanan kemarin. Seorang gadis kecil menunjuk ke arah Chu Sheng dan berkata, apakah kamu yakin? Zhu Dongyang terkejut. Gadis kecil lainnya mengangguk, aku juga berpikir begitu. Di kamar kakak itu ada juga seorang kakak perempuan yang cantik. Ternyata kedua gadis ini pergi ke tempat Chu Sheng kemarin untuk meminta makanan. Dan kekuatan gadis itu lebih kuat, dia benar-benar bisa melawan zombie tingkat tinggi sendirian. Di bawah tatapan semua orang yang terkejut, Shiji dengan sangat ganas melukai zombie tingkat tinggi dengan parah, dengan paksa membunuh zombie tingkat tinggi. Ding! Berhasil membunuh zombie tingkat tinggi, menjatuhkan Desert Eagle, 30 peluru. Pedang Tianyang, materi asal bertambah 1, poin pengalaman bertambah 20. Shiji mengeluarkan kristal merah darah dari kepala zombie tingkat tinggi, lalu secara sukarela menyerahkannya kepada Chu Sheng. Chu Sheng menghela napas lega setelah melihat ini. Dia awalnya khawatir Shiji akan melarikan diri setelah kehilangan kendali. Sekarang tampaknya kekhawatiran itu berlebihan. Shiji telah mengembangkan ketergantungan padanya. Dia dengan hati-hati melihat kristal itu. Kristal zombie tingkat tinggi lebih besar dari zombie biasa. Warnanya juga lebih dalam. Dia menyimpan kristal itu ke dalam ruang penyimpanan. Setelah menyingkirkan zombie tingkat tinggi, Chu Sheng membawa Shiji kembali ke 902. Pada saat yang sama, video mereka membunuh zombie tingkat tinggi juga diposting ke grup pemilik. Segera berita ini menyebar ke seluruh Haicheng. Tetapi karena videonya sangat kabur, menyebabkan wajah Chu Sheng dan Liu Ruyue tidak terlihat jelas. Beberapa penyintas di dekatnya mengetahui bahwa kompleks Mingyue memiliki ahli seperti itu, dan memiliki ide untuk mencari perlindungan. Banyak orang sudah berencana untuk pindah ke kompleks Mingyue. Chu Sheng kembali ke rumah dan duduk bersila di sofa. Benar saja, suara makian datang dari atas. Ternyata si berandalan baru saja keluar untuk mencari perbekalan, tetapi tidak hanya tidak menemukan perbekalan, tetapi juga jatuh dan terluka saat melarikan diri. Sekarang dia melampiaskan amarahnya di tempat tidur. Zhao Yun maju untuk menghibur tetapi ditolak oleh si berandalan. Jalang. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Mata Zhao Yun memerah saat mendengarnya. Menundukkan kepala dengan sedih, si berandalan meliriknya dengan enggan. Maaf, sayang. Ini salahku. Aku tidak becus. Zhao Yun terdiam. Dia melihat luka di tubuhnya. Hatinya terasa dingin. Awalnya, si berandalan memperlakukannya dengan baik. Namun, lama-kelamaan dia mulai bermain mata di luar dan menghabiskan gaji Zhao Yun. Setelah bencana datang, si berandalan bahkan beberapa kali memukulnya. Perlahan, dia kecewa dengan pernikahan ini. Sekarang, makanan di rumah hampir habis. Jika tidak ada persediaan, mereka akan kelaparan. Setelah si berandalan terluka, Zhao Yun harus secara sukarela mencari perbekalan di luar. Karena reputasi buruk si berandalan di lingkungan itu, tidak ada yang mau bekerja sama dengan Zhao Yun. Si berandalan adalah orang yang sangat mengontrol. Sebelum bencana, seseorang pernah berbicara dengan Zhao Yun, dan dia dipukuli oleh si berandalan. Jadi, semua orang menjauhi Zhao Yun. Selama beberapa hari,
Zhao Yun tidak mendapatkan perbekalan apapun. Dia tiba-tiba teringat pada pemuda di lantai bawah. Setelah berpikir panjang, dia akhirnya menggigit bibirnya dan mengetuk pintu Chu Sheng. Chu Sheng tampak sehat dan tidak terkejut. Sambil menyeringai lebar, dia berkata, "Ada apa?" Zhao Yun menggigit bibirnya. Chu Sheng, apakah kamu punya makanan di rumah? Bisakah kamu memberiku sedikit?" Saat dia mengatakan itu, dia merasa malu dan menundukkan kepalanya. Meminta makanan dari orang lain membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, demi kelangsungan hidup, dia harus melakukannya. Harga diri dan martabat terakhirnya hancur. Mata Chu Sheng menatapnya dari atas ke bawah. Harus diakui bahwa Zhao Yun, baik dari segi tubuh maupun penampilan, adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sebelumnya, dia masih bingung mencari kesempatan untuk mendekatinya. Tanpa diduga, dia datang sendiri dengan begitu cepat. Kemudian, Chu Sheng berkata dengan ramah, "Boleh saja. Kamu mau berapa?" Zhao Yun mendongak dengan bingung ke arah Chu Sheng, tetapi menemukan bahwa tatapan pria itu tertuju pada dadanya. Zhao Yun mengerutkan kening, dan kesukaannya padanya langsung menurun. Chu Sheng secara alami mengalihkan pandangannya, berpikir bahwa orang normal sangat berbeda dari Shiji, kakak seperguruan. Shiji dapat dikendalikan, dan keintiman dapat ditingkatkan melalui kontak fisik dan pemberian makan. Tetapi orang normal memiliki pikiran sendiri, dan pendidikan serta kepribadian mereka juga berbeda. Namun, Chu Sheng tidak peduli tentang itu. Yang dia butuhkan adalah menaklukkan dengan cepat dan meningkatkan keintiman dengan cepat. Sambil menggunakan kemampuan bakat pihak lain, dia juga dapat berbagi atribut dari tubuh pihak lain untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Jadi, Chu Sheng mengangkat makanan dan berkata kepada Zhao Yun, "Makanan bisa kuberikan, tetapi apa keuntungannya bagiku?" Setelah mendengar itu, Zhao Yun secara alami tahu apa yang dipikirkan Chu Sheng. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, berjuang sedikit, dan bertanya dengan gigi terkatup. "Apa yang kamu inginkan?" Chu Sheng tersenyum dan berkata, "Jadilah wanitaku, aku akan menghidupimu." Hati Zhao Yun bergejolak lagi. Matanya tertuju pada makanan di tangan Chu Sheng. Setelah beberapa saat, dia diam-diam berbalik dan pergi. Dalam dua pilihan, kepatuhan dan keteguhan, dia memilih untuk mempertahankan garis bawah terakhir hatinya, yang membuat Chu Sheng sedikit terkejut. Jika sudah dipikirkan dengan matang, datanglah padaku kapan saja. Zhao Yun berhenti setelah mendengar ini. "Bukankah kamu sudah punya pacar? Mengapa kamu masih melakukan hal seperti ini?" Chu Sheng tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, mengabaikan bahaya bunuh diri, dan kehilangan harapan dalam munculnya manusia yang berevolusi. Hanya dengan menjadi lebih kuat barulah ada kesempatan untuk bertahan hidup, dan ada dua cara bagi Chu Sheng untuk menjadi lebih kuat. Yang pertama adalah membunuh zombie untuk naik level. Yang kedua adalah berbagi atribut dari target. Chu Sheng duduk bersila di ruang tamu. Dia memikirkan Chen Lin. Chen Lin juga memiliki atribut dan bakat, tetapi atributnya belum diaktifkan dan bakatnya juga belum terbangun. Bagaimana cara mengaktifkan atribut dan membangunkan bakat target? Chu Sheng terus memikirkan masalah ini. Jika atribut tidak diaktifkan, maka tidak mungkin untuk membentuk kekuatan tempur. Jika bakat tidak terbangun, maka kemampuan itu tidak bisa digunakan. Bakat Chen Lin adalah penyembuhan, bakat Zhao Yun adalah arsitek. Hanya setelah membangunkan bakat barulah kemampuan bakat dapat digunakan. Jika tidak, bahkan bakat yang paling hebat sekalipun, jika tidak terbangun, itu juga tidak berguna. Ini juga mengapa suara pertengkaran dari atas terdengar lagi, diikuti dengan suara bantingan dan benturan. Juga raungan gangster. Chu Sheng datang ke balkon dan hanya mendengar makian gangster. Tetapi tidak mendengar serangan balik Zhao Yun, tetapi samar-samar bisa mendengar suara isakan wanita. Liu Ruyue menyandarkan tubuhnya pada Chu Sheng. Ekspresi nyaman di wajahnya. Tubuh Shiji lembut dan tak terkalahkan, aroma aneh yang samar memancar dari tubuhnya. Chu Sheng dengan lembut mendorongnya menjauh, lalu mengeluarkan esensi merah darah. Ingin memberinya makan. Shiji tidak membuka mulutnya, tetapi malah menempel lebih erat. "Shiji, jangan seperti ini." Chu Sheng merasa aneh. Apakah Shiji sedang birahi? Tidak mungkin. Zombie seharusnya tidak memiliki kebutuhan seperti ini, tetapi mengapa dia terlihat agak aneh hari ini? Chu Sheng membawa Shiji ke kamar, lalu menaruhnya di tempat tidur, ragu-ragu untuk membuka pakaian Shiji. Memeriksa dengan cermat tetapi tidak menemukan kelainan. Mungkinkah ada zat di tubuhku yang menariknya? Chu Sheng menyentuh dagunya, melepaskan pakaian di tubuhnya dan melemparkannya ke samping. Tubuh Shiji menempel lagi. Kulit bersentuhan. Sentuhan dingin dan lembut membuat kelopak mata Chu Sheng berkedut. Tidak bisa menahan untuk mengulurkan kedua tangannya. 2,5 detik kemudian, Chu Sheng mengenakan pakaian pada Shiji. Setelah berpikir lama, dia tidak mendapatkan jawaban. Tanpa sadar, Chu Sheng tertidur lelap. Di tengah malam, dia terbangun oleh suara gemuruh di luar. Chu Sheng mendorong Shiji yang menempel di tubuhnya dan berjalan ke balkon. Dia melihat ke arah tenggara, ada bola api besar yang jatuh, lalu perlahan-lahan jatuh. Sebuah pesawat penumpang yang terbakar,
Ledakan dahsyat mengguncang segalanya. Tak lama kemudian, dua helikopter terbang di atas kepala, menuju ke arah pesawat penumpang. Mungkin ada tokoh penting di dalam pesawat itu. Di kompleks Mingyue, sebuah teriakan tiba-tiba sekali lagi mengganggu orang-orang yang tertidur, tetapi dengan cepat suara teriakan itu menghilang. Di lantai seberang, ada cahaya senter yang bergoyang. Samar-samar terlihat dua orang berlari keluar dari rumah seorang warga. Chu Sheng tahu itu adalah perampokan. Beberapa waktu ini, hal itu membuat orang-orang gelisah. Rumah Chu Sheng juga pernah dimasuki 2 kali, tetapi dia berhasil mengatasinya. Sekarang, masih ada bekas kapal pemadam kebakaran di pintu. Saat itu, ponsel Chu Sheng berdering. Itu dari Chen Ning. Begitu telepon terhubung, terdengar suaranya yang cemas. Chu Sheng, cepat datang. Yang Wei dipukuli oleh preman dan mengalami luka yang sangat serius. Wajah Chu Sheng menjadi muram. Tunggu saja, kunci pintunya, aku akan segera ke sana. Sesampainya di rumah Chen Ning, dia menemukan Yang Wei sedang berbaring di tempat tidur. Luka tusuk di lengannya masih terus mengeluarkan darah. Preman sialan. Dia tidak tahu dari mana dia tahu bahwa aku punya makanan. Dia mencegat dan merampok makananku di tengah jalan. Dan melukaiku seperti ini. Wajah Chu Sheng sedikit muram. Dia mengambil obat dari ruang penyimpanan dan memberikannya kepada Chen Ning. Guru Chen, tolong obati dia. Oke. Chen Ning segera mengambil obat itu. Beberapa waktu ini, Yang Wei sering pergi ke tempat Chu Sheng untuk mengambil makanan. Chen Ning juga tahu bahwa makanan mereka disediakan oleh Chu Sheng. Sambil berterima kasih, dia juga tidak terlalu nyaman. Aku punya kerabat yang akan datang dalam waktu dekat ini. Chen Ning tiba-tiba berkata, setelah mereka datang. Aku juga bisa ikut keluar mencari perbekalan. Chu Sheng mengangguk setelah mendengar itu. Bukankah kerabatmu itu bilang tidak akan datang? Yang Wei bertanya dengan penasaran. Mereka bilang kompleks Mingyue punya ahli, jadi mereka datang. Setelah mendengar itu, Yang Wei bertanya, sekarang video ahli misterius yang membunuh zombie di kompleks Mingyue sudah viral. Bahkan di dalam kompleks, banyak orang mencari ahli misterius itu. Setelah mengobati luka Yang Wei, Chu Sheng kembali ke 902, duduk di sofa, mengeluarkan ponselnya, lalu merekam video makan daging babi rebus. Dia mengirimkannya secara pribadi kepada preman itu. Chu Sheng tahu, dengan karakter orang itu, dia pasti akan turun untuk merampok. Benar saja, tidak lama kemudian, terdengar makian preman dari luar pintu. Bocah, sebaiknya buka pintunya, jangan paksa aku untuk menghancurkan pintumu. Chu Sheng membuka pintu. Sambil mengunyah sepotong daging babi rebus itu, preman itu membelalakan matanya. Daging babi rebus itu sudah kau makan habis? Chu Sheng mengangkat bahunya. Menurutmu, tapi aku masih punya tumis ayam pedas di sini. Sambil berkata, dia mengangkat kotak makanan di tangannya. Aroma makanan yang kuat keluar dari kotak itu. Preman itu mati-matian menelan air liur. Dengan mata berbinar, dia akan merebut kotak makanan. Chu Sheng menarik kembali kotak makanan itu dan mencibir. Ingin makan? Ingin makan barangku itu mudah, biarkan istrimu turun. Setelah mendengar ini, si preman mengutuk. Kau benar-benar menganggap dirimu tokoh. Sambil berkata demikian, dia melayangkan tinju ke wajah Chu Sheng. Namun, sebelum tinju itu menyentuh Chu Sheng, tinju itu sudah digenggam. Kekuatan mengerikan itu membuat tulangnya berderak. Chu Sheng mencibir dan menendangnya hingga terbang. Meskipun si preman kuat, tendangan ini hampir merenggut separuh nyawanya. Berbaring di tanah untuk waktu yang lama, dia tidak bisa bangun. Zhao Yun berlari turun dari atas. Dia melirik Chu Sheng. Kemudian diam-diam membantu si preman berdiri, berbalik dan kembali ke atas. Beberapa hari berikutnya, semakin banyak tim yang mencari perbekalan di luar kompleks. Sejak si preman ditendang parah oleh Chu Sheng, dia terus berbaring di tempat tidur. Zhao Yun juga tidak dapat menemukan perbekalan. Hari-hari bisa dikatakan semakin sulit untuk bertahan hidup. Si preman tidak punya pilihan selain menghubungi Ling Hu dari kantor manajemen perbekalan. Dia selalu tahu. Ling Hu tertarik pada istrinya, dan sangat tertarik. Sekarang dia sudah putus asa. Dia berencana untuk bergabung dengan tim Ling Hu. Semua orang tahu bahwa tim pertama di kompleks Mingyue adalah kantor manajemen perbekalan yang dikendalikan oleh Ling Hu. Kekuatan mereka adalah yang terkuat, dan perbekalan kelangsungan hidup mereka juga yang paling banyak. Baru kemarin, tim dari kantor manajemen perbekalan membersihkan sebuah supermarket lagi. Mengangkut 2 mobil perbekalan kembali ke kompleks. Para penyintas dapat dengan lancar masuk dan keluar dari kompleks, berkat ahli misterius itu. Membunuh zombie tingkat tinggi. Sekarang zombie di kompleks pada dasarnya telah dibersihkan. Pintu masuk dan keluar kompleks juga telah dibangun kembali dengan pertahanan. Meskipun membenci kantor manajemen perbekalan, banyak orang masih sangat mendambakan tim semacam ini. Seorang bos di gedung 13, karena putus asa, memberikan istri cantiknya kepada Ling Hu. Putrinya juga menjadi wanita Ling Hu. Sejak saat itu, bos itu menjadi anjing suruhan kantor manajemen perbekalan. Setelah mendengar berita itu, si preman juga punya ide ini. Kak Hu, jangan khawatir,
Aku akan mengurusnya. Si preman berkata dengan bersemangat di telepon. Saat ini, Zhao Yun masuk, sambil membersihkan luka si preman. Dia bertanya, kau baru saja berbicara dengan siapa? Si preman tersenyum, Ling Hu dari kantor manajemen perbekalan. Zhao Yun mendengar nama Ling Hu ini. Mau tak mau terkejut, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Istriku, kau juga tahu situasi kita sekarang. Kau sudah berjanji untuk menampung kita, kau seharusnya senang. Melihat wajah Zhao Yun muram dan tidak berbicara. Preman itu melanjutkan, seorang wanita harus tahu cara memanfaatkan kelebihannya. Huge juga tertarik padamu. Kau bersamaku hanya untuk bertahan hidup. Sekarang Huge berkuasa dan berpengaruh. Siapa di kompleks ini yang bisa menandinginya? Ikutlah dengannya. Aku juga bisa masuk ke timnya. Ini situasi yang saling menguntungkan. Setelah mendengar ini, Zhao Yun berdiri dengan tiba-tiba. Wajahnya sangat jelek. Preman, apakah kau masih manusia? Preman itu menatap Zhao Yun dengan dingin. Aku juga melakukannya demi kebaikanmu. Jangan jual mahal. Zhao Yun gemetar karena marah. Dia tidak menyangka preman itu begitu tidak tahu malu, menawarkan istrinya kepada pria lain. Dia bahkan mengatakannya dengan begitu saleh. Preman itu sama sekali tidak mempedulikan perasaan Zhao Yun. Dia terus berbicara dengan acuh tak acuh, Huge akan datang menjemput kita secara pribadi dalam beberapa hari. Ingatlah untuk berdandan yang cantik. Mendengar ini, mata Zhao Yun dipenuhi keputusasaan. Preman, aku benar-benar buta sampai menyukaimu. Ekspresi preman itu tenggelam, dan dia menamparnya. Jalang. Jangan jual mahal. Kesabaranku ada batasnya. Sudut mulut Zhao Yun berdarah karena tamparan itu. Dia merasa putus asa dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Preman itu menatap pinggang Zhao Yun yang lentik dan menawan. Dia benar-benar wanita yang sangat cantik. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih Zhao Yun dan menariknya dengan paksa, lalu membaringkannya di tempat tidur. Istriku, setelah kau pergi ke tempat Huge, kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan seperti ini lagi. Mengatakan itu, dia meraih pakaian Zhao Yun. Zhao Yun tampak ketakutan dan berjuang dengan putus asa. Tapi ini justru membuat preman itu semakin bersemangat. Tepat pada saat ini, luka di tubuh preman itu tersentuh, dan rasa sakit itu memaksanya untuk melepaskan Zhao Yun. Zhao Yun memanfaatkan kesempatan ini dan segera melarikan diri dari ruangan. Dia terengah-engah dan merasa sangat ketakutan. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Zhao Yun sudah sangat kecewa dengan preman itu. Dia tidak ingin pergi ke tempat Meng Hu. Saat dia merasa cemas dan tidak berdaya, dia tiba-tiba teringat pada binatang buas di lantai bawah. Tapi setelah mengambil 2 langkah, dia ragu-ragu lagi. Zhao Yun tahu bahwa binatang buas itu adalah seorang mahasiswa, lebih muda darinya. Namun melalui beberapa kontak sebelumnya, dia tahu bahwa pemuda ini, seperti pria lainnya, menginginkan tubuhnya. Untuk sesaat, Zhao Yun merosot ke tanah. Dia merasa bahwa dia tidak berguna selain cantik, seolah-olah dia berdiri di persimpangan jalan, dan setiap jalan sulit untuk dilalui. Setiap jalan itu kejam. Banyak pikiran melintas di benak Zhao Yun, tetapi serangkaian langkah kaki membangunkannya. Ketika dia menoleh, dia melihat preman itu mengejarnya dengan ganas, dengan seikat tali di tangannya. Ada pisau juga. Zhao Yun tidak menyangka seorang gangster akan begitu kejam setelah menikah. Satu-satunya cara sekarang adalah lari ke bawah. Dia berdiri dan berlari ke 902. Begitu sampai di bawah, dia melihat pintu kamar 902 terbuka. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan segera berlari masuk. Chu Sheng sudah menguping pergerakan di lantai atas. Jadi dia membuka pintu lebih awal. Pada saat ini, gangster itu memegang pisau di satu tangan dan tali di tangan yang lain. Berlari dengan agresif ke depan pintu 902. Ketika dia melihat Chu Sheng, dia sangat ketakutan sehingga dia segera berhenti. Dia berteriak pada Zhao Yun di dalam ruangan, dasar jalang, keluar dari sini. Zhao Yun menggigit bibirnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Chu Sheng mengangkat pisau baja di tangannya dengan ekspresi tenang dan menyuruhnya pergi. Gangster itu marah dan membentak. Kau panggil istriku keluar dan aku akan. Chu Sheng menoleh untuk melihat Zhao Yun. Apakah kau ingin kembali bersamanya atau tinggal di sini? Wajah Zhao Yun pucat. Dia ragu-ragu dan segera menggelengkan kepalanya. Dia sangat ketakutan dengan gangster itu. Sekarang tubuhnya masih gemetar. Gangster itu marah dan mengutuk, karena kau tidak mau keluar untukku. Chu Sheng maju selangkah dan mengangkat pisau baja di tangannya. Ekspresi gangster itu berubah drastis saat melihat ini. Dia tahu betapa kuatnya Chu Sheng, jadi dia buru-buru berbalik dan berlari kembali. Chu Sheng juga tidak mengejar, tetapi menutup pintu dan berjalan ke dalam ruangan. Ketika Zhao Yun melihatnya masuk, dia mundur selangkah dengan gugup, menatap Chu Sheng dengan cemas. Chu Sheng tersenyum dan mengeluarkan makanan dari ruang penyimpanan. Meletakkannya di atas meja. Kau pasti lapar, kan? Makanlah sesuatu. Mata Zhao Yun berbinar ketika melihat makanan itu. Dia ragu-ragu sejenak, lalu maju dan mengambil makanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia benar-benar kelaparan. Setelah makan beberapa suap,
Gerakannya melambat dan tidak lagi sekasar tadi. Melainkan makan sedikit demi sedikit. Chu Sheng menatap lurus ke arah Zhao Yun. Kakak perempuan yang dewasa ini juga memiliki pesonanya sendiri. Jika Liu Ruyue adalah bunga lili yang lembut, segar, dan elegan, maka Zhao Yun adalah mawar yang mekar penuh, apel matang yang menawan dan bergerak. Aku sudah membersihkan kamar untukmu, kata Chu Sheng sambil menunjuk ke kamar tidur. Setelah mendengar ini, Zhao Yun merasa hatinya tiba-tiba panik. Dia menahan kegelisahannya dan bergumam pelan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, gangster itu membawa beberapa orang untuk membuat masalah, tetapi mereka semua dipukuli oleh Chu Sheng. Atau lebih tepatnya, dia menyerah. Pikiran Zhao Yun sangat kacau. Tanpa sadar, dia tertidur dengan linglung. Keesokan harinya, dia terbangun oleh suara tembakan meriam yang gemuruh. Zhao Yun terkejut dan duduk. Pertama, dia memeriksa apakah pakaiannya masih utuh, lalu dia melihat ke arah pintu kamar. Melihat pintu masih terkunci rapat, dia menghela napas lega. Hal yang mengkhawatirkan tidak terjadi. Ini membuatnya merasa sedikit lega. Dia keluar kamar dan melihat Liu Ruyue sedang duduk di sofa, hanya tidak melihat Chu Sheng. Halo, Zhao Yun tersenyum pada Liu Ruyue, mencoba mendekatkan diri. Kakak senior duduk di sana dengan ekspresi dingin, melirik Zhao Yun, tanpa berkata apa-apa. Zhao Yun merasa sedikit malu. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pendatang, tidak memiliki rasa memiliki di tempat ini. Setelah diabaikan, hatinya bergetar. Dia melihat ke meja makan di samping, di mana ada makanan yang kaya. Selain daging, ada juga buah-buahan dan sayuran. Zhao Yun tanpa sadar menelan ludahnya. Saat itu, Chu Sheng keluar dari dapur. Di tangannya ada semangkuk sup daging sapi panas. Duduk dan makanlah. Zhao Yun sedikit tidak percaya. Dia tidak tahu dari mana seorang siswa seperti Chu Sheng mendapatkan makanan yang begitu kaya. Tidak ada tempat untuk menyimpan makanan di dalam rumah. Chu Sheng melihat Zhao Yun terpana di sana, mengulurkan tangan dan menariknya. Tangannya sangat lembut dan dingin. Wajah cantik Zhao Yun memerah, dan setelah duduk, dia menarik tangannya tanpa suara. Dalam kontak singkat tadi, dia merasa bahwa telapak tangan Chu Sheng kuat dan hangat. Ini membuatnya jantungnya berdebar kencang, dan Chu Sheng juga mencubit telapak tangannya. Perilaku berani ini membuatnya sedikit lengah. Chu Sheng mengisikan semangkuk sup daging sapi dan mendorongnya ke depan Zhao Yun. Kak Zhao, mulai sekarang kamu akan tinggal di sini. Mengikuti hooligan itu, kamu tidak punya masa depan. Setelah mendengar ini, Zhao Yun menghela nafas dalam hati. Sekarang tidak mungkin untuk kembali ke tempat para hooligan itu. Dia tidak ingin diperlakukan seperti barang. Dia mendongak dan melirik Chu Sheng. Pemuda ini cukup tampan. Apakah pacarmu tidak makan? Zhao Yun melihat bahwa Liu Ruyue duduk di sana, tetapi tidak berniat untuk makan apapun. Tiba-tiba, kakak senior menempelkan tubuhnya di punggung Chu Sheng dan meraih ke bawahnya. Setelah beberapa hari membimbingnya, kakak senior yang telah berevolusi menjadi zombie tingkat tinggi sudah memiliki sedikit kecerdasan, dan dia tampaknya juga menyukai hal-hal ini. Terutama kontak fisik membuat kesadaran otak kakak senior sangat aktif. Jika hanya ada mereka berdua, Chu Sheng tidak merasa ada apa-apa, tetapi sekarang ada Zhao Yun di rumah, dia dengan canggung segera meraih tangan kakak senior. Dia tersenyum dan berkata kepada Zhao Yun, dia sudah makan. Zhao Yun melihat tindakan mesra dan berani keduanya. Warna merah di wajahnya naik lagi, dan dia dengan lembut bergumam sebelum menundukkan kepala dan makan. Sudah lama sejak dia makan. Makanan yang begitu kaya. Di pagi hari sepertinya ada suara ledakan. Apakah zombie menyerbu masuk? Zhao Yun tiba-tiba bertanya. Bukan, Chu Sheng menggelengkan kepalanya. Seharusnya militer menggunakan senjata rudal untuk membersihkan zombie. Ini Yang Wei menelepon. Kau hebat sekali, bisa merebut istri preman. Sekarang preman itu di grup pemilik. Mengeluh dan mengecammu. Yang Wei sedikit bersemangat. Selama ini dia sering diganggu oleh preman. Sekarang sahabatnya sendiri malah merebut wanita preman itu. Dia terkejut sekaligus bersemangat. Hahaha, bajingan itu kena batunya sekarang. Bahkan istrinya sendiri tidak bisa dia jaga. Setelah mendengar itu, Chu Sheng membuka grup obrolan pemilik. Benar saja, ada banyak orang yang membahas masalah ini. Seorang wanita bernama Himei Jiao mengira Zhao Yun diculik. Dia memaksa Chu Sheng untuk memberikan penjelasan. Chu Sheng menjawab dengan santai, bukan urusanmu. Himei Jiao adalah putri bos dari perusahaan tempat Chu Sheng bekerja selama liburan musim panas. Bosnya bernama Hi Fang. Sekarang dia masih terjebak di perusahaan. Dia punya beberapa cara. Kudengar dia mengumpulkan banyak orang dan menduduki sebuah supermarket di dekat perusahaan. Menimbun banyak persediaan. Himei Jiao sering memperlakukan Chu Sheng dengan seenaknya karena statusnya. Jika sebelum bencana, Chu Sheng mungkin akan mempertimbangkan beberapa hal. Tapi sekarang situasinya seperti ini. Sama sekali tidak perlu menyenangkan orang-orang ini. Dia mengambil ponselnya dan memotret makanan, lalu mengirimkannya ke grup. Dan menambahkan komentar, jangan ganggu aku makan. Zhao Yun tampak sedikit terkejut.
Apakah tidak akan menimbulkan kemarahan publik jika kau memamerkan persediaanmu seperti ini? Chu Sheng melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Memangnya kenapa? Dia sama sekali tidak mempedulikan orang-orang itu. Tapi karena Zhao Yun bisa memikirkan hal ini, itu berarti dia juga pintar. Bukan tipe wanita yang hanya bermodal dada besar. Benar saja, setelah foto itu dikirim ke grup pemilik, itu langsung menimbulkan kehebohan. Bahkan sudah ada yang menanyakan alamat Chu Sheng. Ingin datang merampok persediaan. Tapi Himei Jiao memasang tampang meremehkan. Asal comot foto dari internet saja. Siapa yang mau kau bodohi? Anjing penjilatnya, Jiang Sicheng, juga segera menimpali. Betul. Kau pecundang bau, sok jagoan. Sebelum bencana saja tidak bisa makan kenyang, sekarang mungkin lebih menyedihkan lagi. Haha, melihat para idiot ini berbicara seenaknya, Chu Sheng tidak bisa menahan tawa. Dia juga malas berdebat dengan orang-orang ini. Yang terpenting sekarang adalah mencari cara untuk membangkitkan bakat arsitek Zhao Yun. Kemudian menggunakan material rumah aman yang dijatuhkan untuk membangun rumah aman miliknya sendiri. Dengan begitu, dia dan Shiji bisa pergi keluar. Berburu zombie dengan lebih aman. Zhao Yun yang tinggal di rumah juga akan lebih aman. Tapi bagaimana caranya membangkitkan bakat Zhao Yun? Ini adalah masalah yang sulit. Apakah perlu meningkatkan keintiman? Chu Sheng mengamati Zhao Yun dari atas ke bawah. Aura yang dewasa, sosok yang indah, wajah lembut itu membuat jantung berdebar. Meski wajahnya kotor karena berhari-hari tidak dibersihkan. Namun sama sekali tidak bisa menutupi pesona uniknya. Chu Sheng dari ruang penyimpanan, mengeluarkan gaun pendek tanpa lengan dan memberikannya kepada Zhao Yun. Kamar mandi ada air hangat, pergilah mandi, ganti pakaianmu. Zhao Yun melihat gaun pendek tanpa lengan di tangannya. Hatinya masih sedikit menolak, kain gaun pendek ini sangat sedikit, bagian yang bisa ditutupi saat dipakai sangat terbatas. Selain di rumahnya sendiri, dia tidak pernah memakai pakaian seperti ini di tempat lain. Chu Sheng melihat keraguan Zhao Yun, tersenyum dan berkata, tubuhmu kotor, juga tidak nyaman. Zhao Yun menggigit bibirnya. Dengan ekspresi malu-malu dan kekanak-kanakan, rona merah di wajahnya hampir mencapai lehernya. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Chu Sheng, tidak ada pakaian lain. Chu Sheng melihat ekspresinya yang malu-malu. Tidak bisa menahan perasaan senang, menurutku gaun pendek tanpa lengan ini cukup bagus, kamu pasti terlihat cantik memakainya. Mungkinkah Kak Zhao ingin aku membantumu mengganti? Zhao Yun setelah mendengar itu seperti kelinci yang ketakutan. Chu Sheng, jangan begitu. Wajahnya pucat dan sangat panik, di matanya sepertinya ada air mata yang mengalir. Aku bisa menggantinya sendiri. Setelah selesai berbicara, dia mengambil pakaian itu dan berlari ke kamar mandi. Tidak lama kemudian terdengar suara air bergemericik. Saat Zhao Yun sedang mandi. Dari luar kompleks terdengar lolongan zombie dan suara tembakan, samar-samar juga terdengar suara tembakan artileri. Chu Sheng mengerutkan kening, berlari ke balkon. Posisi ini tepat bisa melihat tempat suara tembakan terdengar. Terlihat dua tank sedang melaju di sepanjang jalan besar dari selatan ke utara. Di belakangnya ada 3 truk pengangkut yang telah dimodifikasi. 2 truk pengangkut diantaranya dibungkus dengan lapisan kain Oxford hitam. Truk pengangkut terakhir dibungkus dengan lembaran besi. Lapisan luarnya juga terdapat mata pisau yang tajam. Zombie yang mendekat akan tertusuk di tempat yang dilewati. Dan di atas atap mobil di kiri, kanan, depan, belakang, ada senapan mesin yang menembak dengan gila-gilaan. Selain itu, ada beberapa tentara yang memegang senjata. Mereka menembak dengan tepat ke arah zombie yang mencoba memanjat atap mobil untuk melakukan pembunuhan titik. Seseorang di kompleks berteriak minta tolong ke arah tank dan truk pengangkut, mencoba menarik perhatian mereka, bahkan ada yang menyalakan obor dan mengayunkannya dengan kuat. Hanya saja konvoi tidak bermaksud untuk berhenti, mereka terus maju sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Beberapa penyintas yang berani berlari keluar dari kompleks menuju konvoi. Kami manusia, jangan menembak, bawa kami pergi. Namun, sebelum mereka selesai berbicara, mereka ditembak mati dengan kejam, beberapa jatuh ke tanah karena diserang oleh zombie di tengah jalan. Chu Sheng menduga konvoi ini mungkin mengangkut perbekalan ke garis depan. Dari informasi yang diungkapkan oleh Kepala Departemen Keamanan Liu Chengyu, distrik Shihe bukanlah daerah yang paling parah terkena bencana. Para penyintas yang mencoba mendekati konvoi melihat adegan ini, semua menghentikan langkah mereka, dan kembali ke kompleks masing-masing dengan ketakutan. Tiba-tiba teriakan terdengar dari gedung tempat tinggal yang jaraknya ratusan li, semuanya bersiap, wajah komandan konvoi berubah. Menembakkan suar ke depan, dengan suara keras suar meledak, menerangi bumi seperti siang hari. Menerima laporan rahasia tentang zombie yang bergerak, dan di antara kerumunan zombie, seekor zombie setinggi 2 meter berjalan dengan langkah besar menuju konvoi. Ternyata itu adalah zombie tingkat tinggi. Komandan terkejut dan memerintahkan semua orang untuk menyerang. Jangan biarkan dia mendekat. Tank dan artileri menembak. Zombie setinggi 2 meter itu diserang. Dengan satu tangan, dia meraih zombie biasa di dekatnya sebagai perisai daging, dan dengan tangan lainnya, dia meraih zombie biasa dan melemparkannya ke arah konvoi. Beberapa zombie mendarat di atap kendaraan tempat tentara berada.
Mereka mencium bau daging segar dan menyerbu seperti binatang buas, dan seorang tentara langsung ditumbangkan. Seorang pria berusia sekitar 30 tahun bergegas maju. Gerakannya sangat cepat, dan dia dengan cepat melenyapkan zombie di atap. Melihat tentara yang terluka, ekspresi pria itu rumit. "Kapten, bunuh aku." Tentara itu tahu bahwa dia telah terinfeksi. Tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Pria itu mengangkat tangannya dan menembak kepala tentara itu. Tentara lain terdiam. Karena hal seperti ini sudah sering terjadi. Mereka melihat mayat tentara yang meninggal dengan perasaan aneh. Mungkin ini adalah akhir dari mereka hari ini. Itulah akhir mereka besok. Tidak ada yang bisa menjamin berapa lama mereka bisa hidup, meskipun zombie di atap telah dilenyapkan. Tetapi zombie tingkat tinggi di depan telah memasuki keadaan mengamuk. Melompat setinggi lebih dari 3 meter dan kemudian menginjak salah satu tank dengan keras. Tank yang terbuat dari baja itu benar-benar berubah bentuk karena diinjak. Pada saat ini, Zhao Yun kebetulan keluar dari kamar mandi. Mengenakan gaun pendek bertali, dia memiliki daya tarik tersendiri. Ketika dia melihat pemandangan di luar, dia ketakutan dan menutup mulutnya dengan ketakutan. Tidak hanya Zhao Yun, tetapi juga para penyintas di distrik Mingyue dan beberapa distrik tetangga juga dilanda ketakutan. Sebelumnya, mereka mendengar bahwa zombie tingkat tinggi sangat menakutkan, tetapi mereka belum pernah melihat kekuatan destruktif mereka yang sebenarnya. Bahkan zombie tingkat tinggi yang muncul belum lama ini di distrik Mingyue pun dengan mudah dilenyapkan oleh suster senior. Pada saat itu, para penyintas tidak merasa ada yang luar biasa. Sekarang mereka melihat kekuatan destruktif zombie tingkat tinggi yang bahkan dapat menghancurkan tank. Jika dia menyerang pintu rumah penduduk, bukankah itu akan hancur dalam satu serangan? Memikirkan hal ini, para penyintas merinding. Pada saat yang sama, mereka menyadari betapa menakutkannya ahli misterius yang membunuh zombie tingkat tinggi itu. Chu Sheng kemudian membantu Zhao Yun yang lemas. Dan kemudian memeluknya. Mencium aroma samar yang terpancar dari tubuhnya, dia berbisik di telinganya. "Jangan takut, ada aku." Zhao Yun hanya merasakan tubuhnya menegang. Bagian belakang tubuhnya bersentuhan dengan dada yang tebal dan kuat, dan ketakutan di hatinya sedikit mereda. Jika zombie biasa adalah monster, maka zombie tingkat tinggi adalah monster super. Kurangnya makanan dan perbekalan sudah cukup sulit, dan sekarang zombie mulai berevolusi. Lingkungan hidup yang dihadapi para penyintas menjadi lebih berbahaya. Perasaan krisis yang kuat menyelimuti semua orang. Beberapa penyintas yang tidak tahan dengan tekanan psikologis memilih untuk bunuh diri. Kematian adalah kelegaan bagi mereka, tetapi bagi para penyintas yang masih hidup, tidak diragukan lagi menambah tekanan psikologis yang lebih besar. Zhao Yun bersandar pada Chu Sheng dengan wajah pucat, hatinya seperti burung yang ketakutan. Dia tidak bisa melihat jalan di depan atau masa depan. Saat dia putus asa, tubuhnya dipeluk erat oleh Chu Sheng, Zhao Yun sedikit bergetar. 15 atribut, pesona ditambah 1. Bakat yang diaktifkan, arsitek, belum terbangun. Chu Sheng mengamati informasi Zhao Yun. Meskipun keintimannya meningkat, bakatnya masih belum terbangun, yang membuat Chu Sheng sedikit cemas. Bagaimana aku bisa membuat bakatnya terbangun? Mungkinkah dia perlu menjadi zombie untuk membangkitkan bakatnya? Chu Sheng melihat kakak perempuan senior yang berdiri di samping mengamati pertempuran di luar. Saat ini mata kakak perempuan senior tertuju pada zombie tingkat tinggi itu, menunjukkan obsesi yang kuat. Chu Sheng mengingat kejadian hari-hari ini dan tiba-tiba menyadari bahwa selama periode waktu ini, bakat arsitektur ahli kakak perempuan senior telah menjadi lebih mahir. Dan dia lebih mirip manusia. Tidak seperti zombie tingkat tinggi di luar. Mungkinkah ada zat di tubuhku yang menarik perhatian kakak perempuan senior? Dan zat-zat itu juga memengaruhi kakak perempuan senior, membiarkannya berubah? Chu Sheng memikirkan kemungkinan, yaitu zat asal. Ketika dia belum mendapatkan zat asal, kakak perempuan senior sangat dingin dan tidak lengket padanya. Sejak mendapatkan zat asal, kakak perempuan senior terus menempel padanya sepanjang hari. Memikirkan hal ini, Chu Sheng mencoba memobilisasi zat asal di tubuhnya. Pada awalnya tidak berhasil, tetapi setelah mencoba berkali-kali, dia berhasil. Kakak perempuan senior menoleh dan menatapnya, matanya menjadi sangat panas lagi. Chu Sheng dengan cepat mengendalikan kakak perempuan senior untuk pergi ke samping. Segera dia memancarkan energi zat asal, energi ini memasuki tubuh Zhao Yun. Zhao Yun merasakan panas di tubuhnya. Dia menoleh ke arah Chu Sheng dengan bingung, hidung keduanya hampir bersentuhan, kemudian sensasi panas menjadi semakin kuat, menyebabkan tubuhnya mengeluarkan keringat merah muda pucat. Ada zat seperti kabut hitam yang bergejolak di tubuh Zhao Yun, setelah dipengaruhi oleh zat asal. Zat kabut hitam menyatu ke dalam sel-selnya, kemudian kekuatan aneh muncul dari tubuhnya, seolah-olah belenggu tak terlihat telah dipatahkan. Tubuh Zhao Yun bergetar, seluruh auranya berubah, dia benar-benar terbangun. Tampaknya zat asal dapat mengaktifkan atribut dan membangkitkan bakat, hati Chu Sheng tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kemampuan ini hanyalah persiapan untuk membudidayakan orang yang terbangun. Dan jarak kendalinya terhadap zombie juga meningkat. Zat asal membuat kabut hitam berbentuk bola mengalami perubahan. Tidak hanya jarak kendali tentakel meningkat dari 5 meter menjadi 10 meter.
Dan samar-samar dapat dilihat bahwa ada tentakel halus lainnya yang tumbuh. Chu Sheng terkejut dan gembira. Jika dia memiliki zat asal yang cukup, mungkin dia bisa memiliki tentakel lain. Di masa depan mungkin dia bisa membentuk tim zombie dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Zat asal adalah hal yang baik. Chu Sheng mengingat proses mendapatkan zat asal. Membunuh zombie biasa tidak menjatuhkan zat asal. Tetapi belum lama ini, setelah dunia membunuh zombie tingkat tinggi di lingkungan itu, dia mendapatkan zat asal. Zombie biasa tidak dapat menjatuhkan zat asal, tetapi zombie tingkat tinggi bisa. Chu Sheng menyentuh dagunya dan berpikir keras, yang berarti hanya zombie yang telah berevolusi yang akan menjatuhkan materi asal setelah dibunuh. Secara teori, semakin tinggi level zombie, semakin banyak materi asal yang akan dijatuhkan. Chu Sheng melihat zombie tingkat tinggi di luar kompleks. Dan matanya menjadi panas, tetapi zombie tingkat tinggi itu jelas jauh lebih kuat daripada yang pertama kali dia bunuh. Ketika para penyintas merasa takut, Chu Sheng sudah memikirkan cara membunuh zombie tingkat tinggi. Hanya dalam beberapa saat, 2 tank telah dihancurkan. Dan setelah penekanan daya tembak melemah, zombie tingkat tinggi yang marah benar-benar mengangkat meriam tank. Seperti palu bundar, menghantam truk pengangkut terakhir, ekspresi para prajurit yang menembak sangat berubah. Dengan suara keras, seluruh truk pengangkut hancur berkeping-keping, sebagian besar tentara tewas di tempat, pengemudi terjebak di dalam mobil. Dan digigit oleh zombie yang merayap masuk, teriakan membuat para penyintas di dekatnya menggigil. Dan dalam sekejap mata, seluruh tim musnah. 2 truk pengangkut yang tersisa yang dibungkus dengan terpal hitam diam-diam diparkir di sana. Zombie tingkat tinggi setinggi 2 meter tidak pergi. Tetapi berdiri di sana dengan bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu, dan sekitarnya menjadi sangat sunyi. Ratusan zombie berkeliaran di sekitar truk pengangkut. Pada saat ini di grup obrolan penguasa malam, Ling Hu memimpin dalam mengirim pesan. Dia menduga bahwa truk pengangkut itu pasti berisi perbekalan, tetapi ada terlalu banyak zombie di sana, dan ada juga zombie tingkat tinggi. Kita harus menemukan cara untuk memancing zombie itu pergi, jadi dia berinisiatif untuk menyebut Zhu Dongyang, menanyakan apakah dia tertarik untuk bekerja sama. Untuk sementara waktu, grup obrolan penguasa malam menjadi sunyi, seolah-olah semua orang sedang menunggu jawaban dari Zhu Dongyang, satu-satunya penarik kiamat yang terbangun di kompleks. Setelah beberapa saat, Zhu Dongyang bertanya bagaimana cara bekerja sama. Maksud Ling Hu sangat sederhana, yaitu membiarkan Zhu Dongyang memancing zombie tingkat tinggi itu pergi. Sementara dia bertanggung jawab untuk membersihkan zombie biasa di dekatnya, dan setelah mendapatkan perbekalan, masing-masing setengah, grup obrolan penguasa malam menjadi sunyi lagi. Zhu Dongyang tidak segera menjawab, meskipun dia adalah penarik kiamat dan memiliki kekuatan magis, zombie tingkat tinggi itu juga tidak mudah diprovokasi. Setelah sekian lama, Zhu Dongyang menjawab, berikan aku pistol, aku punya cara untuk memancing zombie tingkat tinggi itu pergi. Fan Jian melihat informasi itu dan buru-buru mengingatkan, Bro Zhu, Ling Hu itu tidak bisa dipercaya, lebih baik kita bekerja sama. Ling Hu tidak senang ketika melihat ini, persetan kau Fan Jian, berapa banyak orang yang kau punya? Berani mengatakan kata-kata besar seperti itu, Fan Jian segera membalas, meskipun timku tidak sebanyak orangmu. Tetapi mereka semua adalah elit, yang paling penting adalah kita bersatu. Untuk sementara waktu 2 kekuatan utama di komunitas Ming Yue mulai bersaing. Mereka semua merayu Zhu Dongyang, para penyintas yang tersebar menatap dengan penuh harap, meskipun mereka juga ingin berpartisipasi. Tetapi sayangnya mereka lemah dan tidak berdaya. Bahkan jika mereka berbicara, tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Chu Sheng melihat informasi di grup obrolan penguasa malam. Dan tanpa sadar sudut mulutnya melengkung, Ling Hu dan Fan Jian ini tidak hanya menyukai perbekalan di truk pengangkut, dan juga mengincar senjata yang dijatuhkan tentara. Kebetulan Chu Sheng juga mengincarnya, meskipun dia tidak kekurangan makanan. Tetapi dia tidak akan membiarkan orang lain mendapatkan senjata. Jika sebuah tim bersenjata muncul di kompleks, keseimbangan akan segera rusak. Keesokan paginya, seseorang sudah mencoba mendekati truk pengangkut itu. Itu adalah tim dari kompleks lain. Tetapi ketika mereka melewati persimpangan, mereka mengejutkan kawanan zombie. Lebih dari 10 orang tewas, hanya 5 yang melarikan diri. Meskipun aktivitas zombie tidak terlalu tinggi di siang hari, tetapi ketika terstimulasi, zombie juga bisa menjadi gila. Segera setelah itu, sekelompok orang dengan kekuatan yang lebih kuat muncul. Mereka mulai membersihkan zombie di pinggiran. Dan beberapa dari mereka menggunakan busur dan tombak untuk menyerang zombie tingkat tinggi dari jarak jauh. Zombie tingkat tinggi itu marah dan mengejar para penyintas yang menyerangnya. Tujuan orang-orang itu adalah untuk mengalihkan perhatian zombie tingkat tinggi. Ketika mereka melihat zombie tingkat tinggi mengejar, mereka sudah siap dan masuk ke toko di sebelahnya, lalu keluar dari pintu belakang toko. Tetapi orang-orang ini meremehkan kekuatan destruktif zombie tingkat tinggi. Zombie tingkat tinggi hanya dengan sekali lompatan sudah mengejar mereka. Dalam sekejap mata, mereka musnah. Saat ini, zombie tingkat tinggi sudah berada di belakang toko, jaraknya cukup jauh dari truk pengangkut, dan terhalang oleh bangunan. Semua orang mengira bahwa zombie tingkat tinggi tidak akan kembali ke dekat truk pengangkut. Namun,
Di luar dugaan mereka, setelah membunuh orang-orang itu, zombie tingkat tinggi itu berlari kembali. Setelah melampiaskan amarahnya pada tank yang sudah rusak, dia duduk di samping truk pengangkut. Jelas, zombie tingkat tinggi ini sudah memiliki kecerdasan tertentu. Saat ini, sepertinya ia tidak akan meninggalkan truk pengangkut. Sama seperti anak kecil yang tidak akan melepaskan mainan kesayangannya, kecuali ia bosan memainkannya. Grup obrolan pemilik kompleks kembali sunyi. Tidak ada yang keluar untuk berbicara lagi. Satu-satunya cara untuk mendapatkan perbekalan dari truk pengangkut adalah dengan membunuhnya. Adegan beralih, Chu Sheng mengeluarkan bahan rumah aman dari ruang penyimpanan. Zhao Yun tampak terkejut. Seolah-olah Chu Sheng melakukan trik sulap, bahan-bahan ini tiba-tiba muncul begitu saja dari udara. Zhao Yun yang telah membangkitkan bakat arsitek secara alami memiliki rasa keterikatan pada bahan-bahan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan mengambil sepotong bahan untuk diamati. Bila energi di tepi bahan disentuh olehnya. Ini adalah bahan dasar rumah aman, Chu Sheng tersenyum dan menjelaskan. Zhao Yun sangat pintar. Dia mungkin sudah menebak maksud Chu Sheng. Dia melirik bahan-bahan itu. Lalu dia melihat tata letak ruangan dan mulai merancang bagaimana membangun rumah aman. Chu Sheng duduk di sofa. Dengan tenang memperhatikan Zhao Yun yang bekerja dengan penuh perhatian. Sementara Shi Ji selalu berdiri di balkon, mengamati pergerakan di luar kompleks. Jika Chu Sheng tidak mengendalikannya, dia sudah bergegas keluar untuk berduel dengan zombie tingkat tinggi itu. Setelah diberi makan selama beberapa hari ini, tingkat keintiman Shi Ji dengannya telah meningkat menjadi 50. Setelah tingkat keintiman mencapai 60. Dia kemudian dapat berbagi salah satu atribut dari saudari seniornya, Chu Sheng sangat menantikannya. Setengah jam kemudian, Zhao Yun mulai menggunakan bakat arsitek untuk membangun rumah aman. Bahan logam disambung satu persatu. Awalnya, hanya lantai logam yang diletakkan. Kemudian dinding dan akhirnya langit-langit. Bahan berubah sesuka hati di tangan Zhao Yun. Memutar, memotong, tidak perlu menggunakan alat lain. Hanya bakat arsitek yang bisa melakukannya. Ruang rumah aman sama dengan ruang rumah asli. Tampaknya seperti lapisan paku pelat logam. Serangan rumah aman selesai dibangun. Chu Sheng mengeluarkan pisau emas dan menebas dinding logam. Dengan suara melengking, percikan api beterbangan. Ada fluktuasi energi di dinding logam yang menghilangkan serangan tadi. Tidak ada jejak yang tertinggal di dinding. Chu Sheng mengeluarkan Desert Eagle dan menembak beberapa kali di tempat yang dianggap paling lemah, tetapi hasilnya tetap sama. Peluru dihilangkan oleh energi misterius yang dibawa oleh rumah aman, tanpa meninggalkan jejak apapun. Ini benar-benar teknologi tinggi. Mata Chu Sheng membelalak tak percaya. Rumah aman itu memiliki energi pelindung sendiri, kuat dan hebat. Sekarang dia bisa tidur nyenyak. Chu Sheng menarik napas dalam-dalam, mengamati lingkungan baru ini. Penuh dengan rasa aman. Sementara di luar 902, preman datang dengan sekelompok orang. Salah satu dari mereka memegang pistol, itu adalah Ma Jingguo. Beberapa orang yang tersisa membawa senjata. Mereka datang dengan agresif, dengan wajah pembunuh. Disinilah, preman itu menunjuk ke nomor kamar 902. Jumlah orang memberi keberanian. Kepercayaannya tiba-tiba meningkat. Preman. Mengapa istrimu mengikutimu? Sampah? Ma Jingguo mengejek. Zhao Yun adalah wanita cantik yang terkenal di kompleks. Banyak pria berfantasi tentangnya, dan dia juga seorang penyiar wanita yang sangat populer. Ekspresi preman itu tenggelam setelah mendengar ini. Tetapi tidak banyak bicara. Kami memiliki begitu banyak orang, membunuh seorang siswa. Bukankah itu hal yang mudah untuk ditangani? Seseorang di samping tertawa. Preman mengingatkan. Kekuatannya sangat kuat, aku bukan lawannya. Jika kamu melihatnya nanti, jangan ragu untuk menembak. Ma Jingguo tersenyum dan menepuk dadanya. Jangan khawatir. Kakak menyuruhku membawa pistol untuk membunuhnya. Pada saat ini, salah satu dari mereka mengeluarkan penggiling tangan listrik, memotong lapisan pintu anti pencurian luar. Suara menusuk telinga bergema di koridor. Preman dan yang lainnya menyaksikan dari samping. Ma Jingguo tersenyum dan melirik yang lain, lalu mengisi peluru. Selama Chu Sheng berani muncul, dia akan segera menembak. Patahkan dulu kedua kakinya, lalu perlahan menyiksanya. Dia menderita kerugian besar dari Chu Sheng di kota. Dalam hati selalu membenci dan ingin membalas dendam. Sekarang akhirnya ada kesempatan, bagaimana mungkin aku melepaskannya? Bocah hitam. Kiamatmu telah tiba. Senyum di wajah Ma Jingguo semakin lebar. Aneh. Apakah orang itu tidak di rumah? Seseorang di samping bertanya dengan ragu. Suara yang begitu keras. Dia pasti tahu. Saat ini, Chu Sheng sedang berbaring di tempat tidur dengan nyaman tidur. Safe House merasakan getaran. Sudah mengirimkan pesan kepadanya. Chu Sheng membuka matanya dan melirik preman di tempat tidur. Mengenakan pakaian tempur hitam. Sosok yang membanggakan. Chu Sheng datang ke ruang tamu dan duduk di sofa. Mengeluarkan ponselnya dan memeriksa pengawasan. Ternyata preman dan lainnya sedang merusak pintu rumah. Saat ini, pintu rumah telah dibuka. Memperlihatkan pintu kayu di dalamnya.
Preman itu mengambil kapal pemadam kebakaran, mengangkat kedua tangannya dan menebas pintu kayu. Dengan suara gemuruh, bagian tengah pintu kayu terbelah. Segera pintu kayu juga hancur. Tetapi ketika preman itu menebas kapal terakhir, dia dikejutkan oleh kekuatan reaksi yang membuat kedua lengannya mati rasa. Orang itu juga mundur puluhan langkah. Ada apa? Preman itu terkejut. Dia maju dan melihat bahwa di dalam pintu kayu ada juga pelat logam. Kapan anak ini memasang pelat logam? Preman itu mengerutkan kening dan menggulung lengan bajunya. Karena itu logam, maka gunakan mesin untuk menyelesaikannya. Sambil berkata, dia mengeluarkan mesin pemotong listrik dari selangkangannya, menyalakan daya dan mulai memotong. Hanya saja ketika roda gerinda memotong pelat logam, ada energi misterius yang terpancar. Roda gerindanya pecah. Mesin pemotong listrik juga terlempar. Preman itu ketakutan. Operasinya tidak ada masalah. Kenapa bisa begini? Apa kau tahu cara menggunakannya? Ma Jingguo tampak tidak sabar. Biarkan aku yang melakukannya. Pada saat ini, seorang pria kekar berjalan mendekat, mengganti dengan mesin pemotong listrik yang baru. Chu Sheng dengan dingin melihat layar pengawasan. Energi pertahanan Save House sangat kuat. Preman dan lainnya melakukan segala cara tetapi tidak bisa membukanya. Tetapi mereka masih tidak menyerah, terus berusaha memotong. Tiba-tiba, hati Chu Sheng tergerak. Dia merasakan ada zombie yang aktif di dalam ruang batu. Jadi dia punya ide. Tentakel kabut hitam meninggalkan Liu Ruyue. Shiji kehilangan kendali tentakel dan merasa bingung sejenak. Mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Chu Sheng, seolah-olah sedikit tidak nyaman. Tetapi tidak ada tindakan abnormal. Hanya duduk di sana dengan tenang dan patuh. Detik berikutnya, bibirnya sedikit terbuka. Bahkan mengeluarkan dua kata dari mulutnya. Wawa, Chu Sheng tertegun. Terkejut melihat ke arah Liu Ruyue. Shiji, kamu. Namun, Liu Ruyue hanya mengucapkan satu kata. Lalu mulai bingung lagi. Seolah-olah sedang berpikir. Hati Chu Sheng bergejolak. Mungkinkah kesadaran Shiji selalu pulih? Setelah keintiman meningkat, bahkan jika kehilangan kendali tentakel, saudari senior tetap murni dan hidup. Ru Sheng menarik napas dalam-dalam, lalu mengendalikan zombie di tangga batu, hanya terlihat tempat terpencil yang gelap. Pria yang terluka terinfeksi dan baru saja menjadi zombie, dikendalikan oleh Ru Sheng untuk berdiri. Mata kosongnya tanpa ekspresi. Terhuyung-huyung datang ke depan pintu 902, zombie yang tiba-tiba muncul membuat preman dan Ma Jingguo ketakutan. Sial, kapan zombie ini tiba? Ekspresi pria kekar itu berubah. Bukankah itu hanya zombie biasa? Selesaikan saja. Setelah mendengar itu, preman itu mengangkat kapal pemadam kebakaran dan menebas ke kepala zombie, tetapi tanpa diduga zombie itu menghindar dengan aneh. Preman itu tertegun sejenak. Ketika dia melihat ke arah zombie, dia menemukan bahwa sudut mulut zombie sedikit terangkat, seolah mengejeknya sebagai sampah kecil. Halusinasi? Pasti halusinasi. Preman itu tidak percaya jahat dan menebas kapaknya lagi, hal yang sama terjadi lagi. Hanya terlihat zombie itu dengan cerdik berbalik, sekali lagi menghindari serangan preman. Benar-benar sialan. Tidak hanya preman yang merasa tidak dapat dipahami, Ma Jingguo dan yang lainnya juga terkejut. Mereka memikirkan kemungkinan, yaitu zombie tingkat tinggi. Memikirkan hal ini, semua orang berkeringat dingin. Pada saat ini, zombie itu menerkam salah satu dari mereka. Kemudian menggigit tenggorokan orang itu. Adegan kejam ini membuat semua orang merinding. Mati kau. Preman itu dengan teguh menebas ke arah belakang leher zombie. Meskipun zombie itu membelakanginya. Tetapi seolah-olah memiliki mata di belakang kepala, sekali lagi menghindari serangan preman. Hati preman itu menjadi dingin. Di siang bolong ini, mungkinkah dia bertemu hantu? Detik berikutnya, dengan suara keras, preman itu terlempar keluar, lalu zombie itu menerkam dan menekannya ke tanah. Preman itu ketakutan dengan adegan ini. Berteriak di mulutnya untuk segera menyelamatkanku. Melihat ini, Ma Jingguo menembak zombie itu 2 kali, tetapi tidak hanya tidak mengenai zombie itu. Sebaliknya, sebuah peluru mengenai tubuh preman. Bermarga Ma, apakah kau sengaja melakukannya? Preman itu berteriak dan menahan sakit untuk memarahi. Tangan Ma Jingguo yang memegang pistol sedikit gemetar. Ini pertama kalinya aku menembak. Dia pada dasarnya penakut, setelah melihat zombie aneh ini, dia sudah panik. Dan saat ini di dalam 902, Zhao Yun keluar dari kamar. Dia mengenakan gaun tidur yang sangat seksi. Langsung menarik perhatian Chu Sheng. Mohon jangan membunuhnya. Zhao Yun berlutut di depan Chu Sheng memohon. Sejak terbangun, Zhao Yun yang pintar sudah menyadari bahwa Chu Sheng tidak sederhana. Memiliki kekuatan misterius. Sosok seperti itu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Alis Chu Sheng berkerut dan dengan dingin melihat ke arah Zhao Yun. Dia bukan dermawan, Zhao Yun menggertakkan gigi, asalkan kau melepaskannya. Kau mau apapun boleh. Tatapan Chu Sheng menyapu tubuhnya, apapun boleh. Zhao Yun mengangkat kepala, seolah membuat keputusan besar. Ya, kau bisa mengajukan permintaan apapun padaku. Chu Sheng mencibir, hanya demi suamimu yang pergi ke luar kota itu?
Jangan lupa bagaimana dia memperlakukanmu. Setelah mendengar itu, Zhao Yun tersenyum pahit. Ini yang terakhir kalinya, setelah ini aku tidak ada hubungan dengannya lagi. Chu Sheng memberi isyarat agar Zhao Yun duduk di pangkuannya. Zhao Yun ragu sejenak. Tubuh Zhao Yun bergetar setelah mendengar itu. Dia akhirnya menyadari satu masalah, yaitu batasan Chu Sheng. Sebenarnya dia hanya tidak ingin si berandalan mati di depan matanya. Sejak si berandalan ingin menjualnya kepada Linggu. Hatinya sudah mati. Selama beberapa hari berinteraksi ini, Chu Sheng tidak hanya memberinya tempat tinggal yang nyaman, makanan yang berlimpah, dan juga memberinya rasa aman yang cukup. Hati Zhao Yun bergejolak lagi. Dia berkata dengan serius, Chu Sheng, apakah aku akan menjadi wanitamu mulai sekarang? Ding, kesan Zhao Yun terhadapmu meningkat. Keintiman meningkat menjadi 30, dan saat ini di depan pintu 902, zombie itu berhenti membunuh si berandalan. Berbalik dan menerkam Ma Jingguo. Meraung, menggigit sepotong daging di leher Ma Jingguo. Ma Jingguo merangkak mundur dengan putus asa. Tangan kanannya menutupi luka yang berbahaya. Matanya penuh ketakutan. Dia digigit, yang lain segera menjauhi Ma Jingguo setelah melihatnya. Tubuh Ma Jingguo kejang-kejang, dalam keadaan sangat ketakutan, celananya penuh dengan kotoran dan air seni. Dalam sekejap mata, zombie Linggu membunuh beberapa orang lainnya, beberapa mayat tergeletak berserakan di lorong. Si berandalan berbaring meringkuk gemetar di sudut dinding, tidak berani bergerak, di sisi kanannya. Zombie menatap dengan ekspresi aneh, dan di sisi kiri, Ma Jingguo yang digigit mulai bermutasi. Muncul aura hitam di wajahnya, dahi berdenyut ringan, matanya juga berangsur-angsur menjadi kosong. Dengan cepat Ma Jingguo sudah berubah menjadi zombie. Dia berdiri terhuyung-huyung, menerkam si berandalan. Si berandalan sangat ketakutan hingga kencing di celana. Dia berteriak memanggil ibunya, berguling dan merangkak pulang. Mengunci pintu dengan erat, lalu dengan tangan gemetar mengeluarkan ponsel, membuka grup obrolan pemilik kompleks Mingyue. Zombie tingkat tinggi muncul di blok 9, dia membunuh Ma Jingguo dan yang lainnya, aku beruntung bisa melarikan diri. Kalimat ini seperti bom yang meledak di grup, seorang pria bernama Gao Hong membalas. Bajingan, kau pasti bercanda. Ada zombie tingkat tinggi lagi di komplek kita. Balasan bajingan, benar. Untungnya aku punya ide bagus dan mengompol tadi. Menutupi bau tubuhku. Kalau tidak, mungkin aku sudah tamat. Ling Hu bertanya. Di mana istrimu? Balasan bajingan, wanita jalang itu masih di rumah Chu Sheng. Ada satu berita lagi. Plat logam dipasang di rumah Chu Sheng, kata Bibi Su. Bajingan kecil itu ternyata melakukan perlindungan. Saat ini, Chu Sheng mengirim video di grup. Dalam video itu, wajah Zhao Yu memerah. Sepertinya dia baru saja mengalami pertempuran besar. Para penyintas di komplek Mingyue sangat terkejut setelah melihatnya. Mereka mengutuk Chu Sheng dan Zhao Yun karena tidak tahu malu. Benar-benar sampah masyarakat. Mata bajingan bahkan memerah. Zhao Yun, kau wanita jalang. Kau pasti sudah berhubungan dengan Chu Sheng sejak lama. Ya, aku akan membunuhmu. Zhu Dongyang juga tampak tidak percaya. Bagaimana mungkin dermawan bisa berhubungan dengan Nona Zhao? Putrinya yang berusia 7 tahun, Jurong, berkata. Pasti bajingan itu sangat jahat. Kakak Zhao tahu kebaikan kakak besar, makanya dia bersamanya. Putrinya yang berusia 16 tahun, Zhu Zirui, juga menimpali. Benar, benar. Dan kakak besar punya banyak makanan enak. Jika aku jadi dia, aku juga akan memilih kakak besar. Zhu Dongyang tertegun. Baru saat itulah dia menyadari di video itu. Ada berbagai macam makanan lezat yang ditata. Ada daging babi rebus, steak emas, lobster besar, dan lain-lain. Ada juga minuman keras mewah. Setelah melihat makanan yang begitu melimpah, para penyintas semuanya terkejut. Saat ini, pasokan menipis. Bahkan jika ada persediaan, mereka harus menggunakannya dengan hemat. Hidup terasa menegangkan. Siapa yang akan boros seperti itu? Masalahnya, dari mana Chu Sheng mendapatkan makanan itu? Saat ini, di kantor properti komplek, Ling Hu bersandar dengan nyaman di sofa. Di sebelah kirinya duduk seorang wanita muda berusia sekitar 30 tahun. Di sebelah kanannya ada seorang gadis muda yang cantik. Ling Hu membuka sebungkus ceker ayam mala dan memakannya dengan nikmat. Wanita muda itu mengulurkan tangannya, mengambil tulang yang dimuntahkan Ling Hu, lalu mengambil segelas anggur merah, dan menyerahkannya ke mulutnya. Sementara di depan Ling Hu, seorang pria mengenakan jas tersenyum lebar untuk menjilatnya, tetapi matanya penuh kebencian. Ling Hu berkata dengan ekspresi menikmati. Tianzong, istrimu dan putrimu sangat baik. Pelayanannya juga memuaskan. Pria berjas itu buru-buru tersenyum. Kakak kelima, selama kau suka. Aku juga senang. Tianzong ini awalnya adalah pemilik properti komplek Mingyue. Namun, Ling Hu hanyalah petugas properti. Setelah bencana datang, Ling Hu memimpin saudara-saudaranya untuk berbalik dan menjadi penguasa. Tiba-tiba Liu Ruyue mengerutkan kening, tenggorokannya mengeluarkan suara ringan, dan tubuhnya tanpa sadar mulai gemetar.
Ling Hu tertawa dan menarik tangannya. Kebencian di mata pria berjas itu menjadi lebih kuat, tetapi dia harus memaksakan senyum di wajahnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, seseorang masuk dari luar, Kak Lima. Apakah kamu sudah melihat video Yezhu-kun? Ling Hu tampak sangat bersemangat. Ada apa? Ling Hu tertegun dan membuka grup obrolan Yeju. Ketika dia melihat video itu, matanya menjadi dingin. Zhao Yun adalah wanita cantik terkenal di kompleks Mingyue. Dia sudah lama memikirkannya, tetapi sekarang orang lain telah mengambil langkah pertama. Namun, ketika dia melihat makanan lezat yang tak tertandingi di video, dia tiba-tiba membelalakan matanya dan berdiri. Pasti masih ada makanan yang disimpan di rumah anak itu. Beberapa saudara kita sudah siap untuk merampoknya. Liu Feng berdiri di samping dan berkata, bukankah Ma Jingguo dan Liu Feng sudah pergi? Ling Hu mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Ma Jingguo sudah mati. Liu Feng menceritakan situasinya pada saat itu. Ketika dia mengetahui bahwa Ma Jingguo dan yang lainnya dibunuh oleh zombie tingkat tinggi, Ling Hu mengangkat alisnya. Jika itu benar-benar zombie tingkat tinggi, Liu Feng sama sekali tidak mungkin melarikan diri. Dia sangat jelas tentang kekuatan tempur zombie tingkat tinggi, jadi aku juga berpikir kata-kata Liu Feng tidak dapat diandalkan. Liu Feng berbicara omong kosong, tetapi Ma Jingguo dan yang lainnya memang dibunuh oleh zombie. Ling Hu mengangguk setelah mendengar ini. Nanti kamu bawa lebih banyak orang, ingat bawa kembali Nona Zhao. Paham? Setelah Liu Feng selesai berbicara, dia keluar. Setelah dia pergi, Ling Hu mengedipkan mata pada dua wanita di sekitarnya. Ekspresi gadis itu berubah, dia berbalik dan berjalan menuju kamar. Gadis muda itu bahkan lebih gemetar. Jelas ketakutan yang ekstrim. Pada saat ini, Chu Sheng sedang duduk di sofa, bermain-main dengan pistol semi-otomatis tipe 92 di tangannya. Peluru di dalamnya sudah habis. Dibandingkan dengan Desert Eagle miliknya, pistol ini memiliki kekuatan beberapa tingkat lebih rendah. Desert Eagle adalah item yang meledak setelah membunuh zombie. Ada beberapa perbedaan dari Desert Eagle biasa. Kaliber pelurunya besar dan kuat. Peluru Desert Eagle biasa tidak dapat dipasang di hanya peluru eksklusif yang meledak setelah membunuh zombie yang dapat digunakan. Chu Sheng melemparkan pistol ke samping. Dia melihat informasi zombie yang dikendalikan, tetapi menemukan bahwa zombie yang baru terinfeksi tidak memiliki keintiman. Begitu kendali hilang, mereka akan kembali ke sifat aslinya. Chu Sheng melirik Liu Ruyue, yang duduk dengan patuh di sampingnya. Keintiman ditujukan untuk target tertentu. Itulah segalanya. Chu Sheng mengeluarkan kristal merah darah dari ruang penyimpanan. Setelah mencium baunya, mata senior sister berkilauan, menoleh dan membuka mulutnya sedikit menunggu untuk diberi makan. Chu Sheng memasukkan kristal ke dalam mulutnya, menyekat cairan di bibirnya dengan punggung tangannya, terasa dingin dan lembut. Pada saat yang sama, dia juga merasakan lidah pihak lain, sepertinya menjilat punggung tangannya. Chu Sheng berseru. Mengamati senior sister tetapi tidak menemukan kelainan. Ding, tingkat keintiman Liu Ruyue meningkat menjadi 60. Kecepatan dapat berbagi atribut apapun dari target, silakan pilih. Catatan, atribut yang dibagikan dapat dipilih ulang, dan perlu diubah pada hari berikutnya setelah dipilih. Chu Sheng melihat informasi senior sister. Target, Liu Ruyue. Keintiman, tingkat tinggi sedang atribut. Kekuatan ditambah 5, pertahanan ditambah 4, kecepatan ditambah 2. Aktifkan bakat, keahlian konstruksi, telah terbangun. Mata Chu Sheng menyapu kolom atribut, kekuatan, pertahanan, dan kecepatan. Anda dapat memilih salah satu untuk dibagikan. Kolom atributnya sendiri memiliki kesehatan, kekuatan, dan pertahanan, tetapi tidak ada kecepatan. Chu Sheng menyentuh dagunya, lalu pilih kecepatan, ding. Dapatkan atribut bersama, kecepatan ditambah 2, Chu Sheng langsung merasakan. Ada energi aneh yang melonjak di tubuh, dan tubuhnya tampak jauh lebih ringan. Atribut yang dibagikan dan atribut asli target berada pada tingkat yang sama. Jika Anda berbagi atribut kekuatan, apakah itu berarti? Berdasarkan kekuatan aslinya, ditambah semua atribut kekuatan target, bahkan jika itu tidak meningkat. Hanya berbagi atribut ini saja, sudah hampir tak terkalahkan, hanya perlu meningkatkan level senior sister. Kekuatannya juga akan menjadi lebih kuat, tentu saja ada target lain. Semakin banyak target, semakin banyak atribut yang didapatkan. Chu Sheng melirik senior sister dengan mata merah membara, dan kemudian melihat Zhao Yun yang bersandar padanya. Wajah cantik Zhao Yun memerah. Chu Sheng melihatnya sangat pemalu. Ini Yang Wei menelepon. Saudaraku. Berita bahwa Anda menyimpan banyak persediaan telah menyebar, Anda harus berhati-hati. Setelah persediaan terungkap, mereka yang memiliki niat buruk sudah mulai bertindak. Tapi Chu Sheng tidak khawatir. Safe House dengan energi pertahanan bawaan dapat menahan mereka di luar. Aku tahu, jawab Chu Sheng. Segera keluarkan ponsel dan buka grup obrolan. Grup pemilik saat ini sudah ribut. Semua berharap bisa mendapatkan bagian dari Chu Sheng. Chu Sheng melirik dan mencibir.
Kantor manajemen material Linghu juga memiliki banyak makanan, dan semuanya dikumpulkan dari mereka. Orang-orang ini tidak berani meminta kantor manajemen material, tetapi malah mengarahkan perhatian mereka padanya. Memikirkan hal ini, Chu Sheng menyipitkan matanya. Karena kalian berinisiatif mencari kematian, jangan salahkan aku karena kejam.